Gimana nih teman-teman, sehat semua nggak nih? Oh, ini udah 53 peserta ya, Pak. Iya. Yuk, mulai Bang Jay, silakan. Oke, welcome teman-teman. Sebentar ya, saya mau ganti background dulu biar enak lah. Mungkin di rumah SpongeBob kali ya. Oke. Oke, welcome teman-teman. Ini ada siapa aja. Terima kasih loh Pak Alim udah datang ke Kopdar Online DFI. Saya sebagai admin itu sangat terima kasih sekali bisa mengedukasi teman-teman yang ada di DFI. Terus mau sharing-sharing pengalaman berharga. Pasti kan pengalaman itu kan nggak murah ya Pak Alim ya. Nah ini mungkin dari teman-teman Ya, bisa pengalaman. Bisa mendapatkan jalan pintasnya gitu. Jangan Pengalaman sampai perlu waktu ya. Perlu waktu, perlu biaya yang gede ya kan. Nah ini teman-teman, Iya betul. jangan ini ya. Ini saya record dulu Pak Alim biar nggak lupa. Oh, udah ya, udah saya record. Oke. Nah mendapatkan jalan pintas dari pengalaman mentor, pengalaman Pak Halim dan teman-teman yang kemarin udah sharing di DFI juga. Nah itu supaya dapat jalan pintas, berharap para mentor-mentor atau para edukator itu teman-teman yang baru masuk atau yang udah masuk cuma masih sering MC, sering close itu nggak jatuh ke lubang yang sama, itulah gitu. Itu sih. Terus welcome Om Hans. Nah ini apa scalper gold di M1 tuh. Ratusan persen profitnya setiap hari. Terus ada Ko Hendri ya. Ko Mungkin Hendri Bang Jay bisa jelaskan sedikit tentang DFI ini Pak. Halo Bang Jay. Halo Ko Hendri dari Pontianak ya. Jadi DFI halo Bang Jay. halo. Jadi DFI ini awal mulanya itu dibentuk oleh Kochen Pak Alim. Jadi DFI ini adiknya ada NKI ya, New Comseller Indonesia. Mungkin saya mute dulu ya teman-teman ya. Ya. Oke, nanti onin aja Pak Alim mic-nya. Nah, jadi DFI ini awalnya itu dari Newcom Seller Indonesia. Newcom Seller Indonesia itu grup WA ya, NKI ya. Nah, di dalamnya Newcom Seller Indonesia itu admin-adminnya ada Om Sifak, terus banyak sekali ya, ada Omek gitu. Dan saya sendiri juga nggak aktif ya di NKI ya, itu grup WhatsApp. Terus ada beberapa konflik internal antar member, akhirnya si Kochen ini berinisiatif biar nggak ribut-ribut di sesama trader lah. Nah, inisiatif buat membuat grup baru, grup WA baru. Nah, itu namanya Diskusi Forex Indonesia. Nah, itu pun waktu itu saya masih aktif di Facebook Pak Alim, masih aktif di Facebook, sering-sering live trading ya di Facebook, terus ngadain edukasi tapi live streaming gitu kayak gamers ya. Kalau gamers kan main game ya, kalau saya edukasi di forex-nya terus sama live trade itu. Nah, terus Kochen ngajak saya untuk join ke DFI gitu. Nah, tapi kan saya kan paham betul organisasi. Sebelumnya saya juga mantan wakil presiden juga di klub motor gitu. Jadi seluk-beluknya itu apal organisasi. Jadi itu nggak jauh beda ya dengan organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan, yang ada di kehidupan nyata, organisasi perusahaan juga saya terapkan di DFI ini Pak Alim. Jadi supaya DFI ini lebih maju. Jadi waktu itu ada BTW nggak ada suaranya. Harusnya dengar sih ya. Suara kalau saya dengar Pak. Nah, kalau nggak ada suaranya, kalau loginnya via handphone
Coba di ini teman-teman, di apa ya namanya ya? Kedengeran Jadi pas Pak, pertama kedengeran. login ada ya. Ada Pak. Jadi triknya itu gini, ada masuk terus dipencet audionya itu dipencet terus dinyalain. Call of internet kalau nggak salah, lupa saya. Nah itu, nah ini call over internet. Nah ini, terus dipencet, terus itu langsung masuk. Oke, saya lanjut. Jadi waktu itu ada beberapa di DFI lagi juga ada beberapa konflik ya, kayak adminnya itu ada yang titip dana, ada yang menerima titip dana, terus buka edukasi yang lumayan ya Pak Alim ya, sampai 30 juta kalau nggak salah itu Mantap. privat. Nah itu terus ya nggak ada kabarnya. Terus habis itu bikin kaos Pak Alim, bikin kaos DFI, cuma nggak dikirim. Nah itu waktu saya masuk itu pokoknya masalahnya banyak banget Pak Alim. Jadi itu hampir 2 bulan ya saya sapu bersih semua admin-admin yang nggak berkompeten, yang nggak aktif. Terus akhirnya sampai nggak muat. Ada kita juga promo ya ke ini ya, ke Facebook, terus banyak yang masuk, akhirnya nggak muat, terus dimigrasi ke Telegram seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini teman-teman aktif ya, maksudnya dengan adanya webinar atau kopdar online seperti ini nih banyak teman-teman yang sangat terbantu sekali. Nah kalau kopdar offline-nya waktu di Jakarta, waktu pandemi itu saya juga ngisi Pak Alim, ngisi di sana, ada beberapa teman-teman DFI yang di Jakarta juga ikut. Nah itu dengan tanda kutip ada sponsor dari broker. Nggak mungkin kita kan ini kan organisasi sosial sifatnya. Jadi nggak ada kepentingan pribadi itu seperti itu Pak Alim. Jadi sifatnya dari kita untuk kita semua gitu. Dari kita untuk kita gitu. Jadi DFI ini nggak ada yang kayak titip dana atau apa, itu saran saya jangan ya gitu. Kayak utang piutang sama pokoknya yang menjauhi ada hubungannya dengan uang gitu ya. Kecuali copy trade atau di bisnis-bisnis yang lain, IB atau apa itu diperbolehkan setiap Sabtu dan Minggu. Itu teman-teman yang lain juga diperbolehkan promosi gitu. Mungkin punya restoran atau punya jasa di bidang trading, it's okay gitu. Sabtu dan Minggu bisa untuk melakukan promosi seperti itu Pak Alim. Nah sebelum saya undang Pak Alim ke DFI itu, saya minta izin dulu nih sama admin-admin lainnya nih, saya undang Pak Alim gitu. Tapi saya izin juga ke Pak Alim waktu itu ya Pak Alim ya gitu. Mau nggak gabung di DFI gini? Iya, betul Pak. Jadi biar apa ya, lebih berwarna gitu loh. Dan juga ada banyak sekali yang mentor-mentor yang lainnya juga kayak Ko Abraham itu juga sempat ngisi webinar gratis Pak Alim. Itu kan beliau narif kalau nggak salah 1,5 juta ya. Itu sempat ngisi gratis khusus untuk DFI juga gitu. DFI itu Maksudnya, jadi DFI itu bukan ya kalau dibilang ormas ya ormas emang. Jadi tapi nggak ormas yang kayak pemuda Pancasila kayak yang lain-lain ya. Jadi khusus positif sih, tujuannya organisasi yang positif khususnya di Forex ini supaya bisa membantu teman-teman menemukan nih. Kalau waktu tahun-tahun 2014 kali Pak Alim ya, saya baru masuk itu mau cari mentor itu susahnya minta ampun Pak Alim ya, harus belajar lewat internet, dan adapun itu biaya seminar itu ya di atas 2 jutaan gitu. Apalagi sekarang ini banyak sih teman-teman yang ingin belajar forex, belajar ilmu-ilmu fundamental, teknikal di bidang ini, itu sangat banyak sekali medianya, ada di YouTube, ada di Instagram tuh Pak Alim punya Instagram itu
isinya bagus-bagus banget loh. Thank you Pak, thank you. Nah itu Forex by Halim ya Pak ya, Instagramnya Forex Iya, by iya. Halim. Lebih banyak cerita ke pengalaman lah Pak, nggak banyak teori-teori teknikal seperti itu. Kita sharing-sharing pengalaman yang dasar basic-basic. Biasanya orang suka terlalu tinggi tapi dia lupa basicnya Pak. Nah, itu. Nanti. Jadi Pak Halim ini nanti akan mengulik ya pengalaman-pengalaman dulu, mungkin lebih sering gagalnya lah Pak. Kalau berhasil ya udah tahu ya Pak Halim ya. Berhasilnya udah apa menang kompetisi dan lain-lain. Nah, itu caranya mungkin nanti bisa dikupas juga sama mungkin sedikit lah Pak ilmu tentang trading gitu, mungkin sedikit aja gitu. Gitu Pak Halim. Sama pengalaman Pak Halim kok bisa menang kompetisi sampai gitu, apa punya kenalan orang dalam apa gimana? Punya dukun. Gitu ya Pak Halim ya. Gitu. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab mungkin nanti Pak Halim atau gimana, atau teman-teman dipersilakan langsung tanya atau Boleh gimana? Pak, boleh. Oke, jadi nanti mungkin lebih enaknya. Ya, mungkin saya mungkin nanti saya akan sharing dulu materi saya kira-kira selama setengah sampai 1 jam ke depan. Mungkin nanti itu baru kita lanjut dengan tanya jawab, baru nanti penutup. Jadi kira-kira kita mungkin sekitar 1,5 jam lah Pak ya sesi itu Pak ya. Oke. Total. Oke, jadi nanti Pak Halim bisa menceritakan bagaimana tentang mungkin trading inilah tentang Pak, tentang trading ini, tentang tentang forex inilah, apa sih, kenapa sih orang mau ini dan sebagainya gitu loh. Oke. Oke, mungkin bisa dimulai Pak sekarang. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, teman-teman trader yang ada di DFI maupun teman-teman, ada beberapa undangan juga Pak dari saya. Terima kasih pada Bang J yang sudah menjadi moderator mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara di webinar ini. Tentu saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat di malam ini dan besok-besok juga kalau yang lagi trading bisa cuan, bisa profit ya kan. Dan saya berharap bahwa apa yang saya berikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya yang sudah kurang lebih memasuki tahun ke-21 di dunia trading. Mohon maaf Pak Halim, saya mute all dulu ya Pak. Oke, silakan Pak Halim di on mic kan. Coba tes. Gimana suaranya? Jelas? Oke, jelas Pak. Oke. Oke, jadi mungkin saya di sini akan sharing pengalaman saya selama, ya saya udah trading kurang lebih 21 tahun Pak. Awal dari broker lokal juga, belajar. Jadi start benar-benar pelan-pelan dari awal itu, dari mulainya sama sekali tidak tahu. Tapi karena saya interest dengan angka-angka, akhirnya saya mencoba untuk terjun di bisnis forex. Jadi pengalaman saya ini sebenarnya merupakan sesuatu yang saya sharing di sini merupakan apa yang saya jalani selama ini, baik dari pekerjaan saya di bidang marketing forex dulu awalnya, hingga saya jadi belajar trading dan sebagainya, itu akan saya rangkum dalam satu sharing hari ini, pada malam hari ini. Jadi kalau berbicara tentang trading dan forex ini, tentu teman-teman juga pasti punya banyak pengalaman pribadi, karena saya yakin pengalaman pribadi itu adalah sesuatu pelajaran yang berharga yang paling tidak mungkin dilupakan. Tapi selain pengalaman pribadi, kadang kita perlu mendengar bahwa dari orang lain pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah Anda alami, tapi Anda sudah dengar dan mungkin satu kali akan Anda alami. Karena itu sangat bermanfaat dan sangat berharga sekali, di mana Anda mungkin tidak mengalami apa yang orang itu alami. Contoh saya cerita sekilas ya, waktu pertama saya kerja nggak lama itu, saya lagi satu malam, karena dulu waktu transaksi itu belum bisa menggunakan internet, karena dulu masih transaksi zaman pakai telepon ya, jadi harus ada DQ dan sebagainya. Nah itu saya waktu kejadian malam di September 2000
satu kalau nggak salah itu saya sedang menonton televisi dan waktu itu saya sedang memperhatikan berita dan saya duduk sendiri dan waktu itu saya melihat tiba-tiba ada pesawat menabrak sebuah gedung. Nah, ada siaran live waktu itu saya nonton live dari Amerika di Metro TV, saya lihat itu ada pesawat menabrak gedung. Nah, waktu itu saya kan karena masih baru, masih awal, mungkin saya tidak tahu apa sih maksud dari kejadian itu, bahwa mungkin musibah, ada pesawat nabrak gedung, mungkin pesawat itu besar. Nah, beberapa menit kemudian ternyata ada satu pesawat lain menabrak gedung sebelahnya gitu. Nah, akhirnya itulah peristiwa yang akhirnya dikenal sebagai World Trade Center, di mana bukan 2 pesawat, tapi ada beberapa pesawat yang menyerang di tempat-tempat penting di Amerika Serikat. Dan itu menjadikan salah satu pada waktu malam itu tiba-tiba harga bergerak dengan spread. Kita bilang kalau trading USD Japanese Yen biasa kan spreadnya sekitar 10 sampai 20, ini kira-kira spread-nya jadi 1.000. Jadi saya lihat bisa, wah kalau kita membeli dolar yen harganya 100, jualnya 108, belinya 109. Oh berarti ada 1.000 poin. Dan itu satu pengalaman awal pertama saya melihat bahwa, oh ini luar biasa sekali trading forex ini. Hal apapun bisa terjadi dan itu bisa menjadi satu keuntungan buat bagi Anda yang trading. Karena kita ada trading ini, kita ada kesempatan untuk membeli atau menjual. Nah, biasanya kan kalau kita trading saham kita nggak bisa, kita harus kumpulin beli dulu, baru kita jual. Tapi karena kita trading forex, kita trading yang leverage seperti ini, nah itu ada kesempatan buat kita untuk melakukan penjualan lebih dahulu. Dan pada waktu itu karena saya belum menyadari dan saya belum mengerti, saya tidak sadar bahwa saat itu ternyata Amerika sedang diserang teroris dan US dollar jatuh malam itu kurang lebih sekitar kalau kita bilang sekitar 5.000 poin lah, kalau kita bilang kalau euro itu turun kira-kira, euro itu meningkat kira-kira 500 poin pada malam itu saja. Dan ternyata memang karena mungkin kayak belum terlalu pengalaman, jadi saya menganggap itu, waduh ini gimana nih jadinya. Ternyata besok terus berlanjut dan masa itu saya ingat 3 tahun kemudian itu dolar tuh sangat lemah sekali dan jatuh dalam hal yang terburuk. Jadi itu ternyata satu hal yang luar biasa ini ternyata membawa efek yang sangat besar di dalam kehidupan ekonomi di Amerika Serikat. Nah itu awal kisah, salah satu awal-awal pertama saya belajar trading, saya ngeliat trading, bahwa ini wah sangat menarik sekali. Nah hari ini saya akan cerita sedikit tentang konsep dari atau whole concept of trading sendiri. Nah di mana saya akan coba sebentar ya, saya akan tampilkan nih. Nah oke, gimana teman-teman? Apa kelihatan semua ini? Sebentar ya, saya mundurin dulu dari awal. Sorry. Oke. Tentang the whole concept of trading, bahwa saya mempelajari tentang konsep dari trading secara keseluruhan dan hari ini saya rangkum dalam satu sharing singkat di sini. Kalau teman-teman mau ikut ya belajar-belajar, dengar-dengar atau nanya langsung melewati Instagram saya dan sebagainya, saya pasti akan jawab gitu. Saya akan coba jawab semaksimal apa yang Anda tanyakan. Nah, tentu saya pengalaman saya pun juga sangat terbatas ya. Mungkin teman-teman lain juga punya banyak pengalaman sendiri. Tapi saya sharing apa yang saya tahu dan saya coba berikan kepada teman-teman. Moga-moga bisa jadi bermanfaat ke depannya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang trading forex, menurut saya trading forex itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit atau sesuatu yang kompleks. Tapi kadang trading forex itu Anda sendiri yang membuatnya jadi rumit. Nah, contohnya begini, saya bilang, kenapa bisa jadi rumit? Contohnya misalnya Anda menggunakan indikator di dalam trading. Nah, kalau Anda memilih satu indikator saja sebenarnya itu mungkin sudah cukup gitu. Tapi karena Anda membuatnya jadi kompleks, Anda menggunakan 5 sampai 10 indikator. Nah, karena Anda mungkin belum paham dalam satu indikator masing-masing indikator penggunaannya, tapi Anda mencoba menggabungkan 5 sampai 10 indikator dalam satu chart dan ini akhirnya ternyata membuat Anda jadi kesulitan. Kan bisa aja contoh, kita bilang Anda menggunakan moving average, Anda menggunakan MACD, Anda menggunakan RSI, Anda menggunakan stokastik. Nah, karena ada banyak sekali di sana indikator yang berada di dalamnya, dan Anda melihat bahwa semakin banyak indikator, biasanya akan semakin mantap. Gitu. Artinya, untuk buat keputusan, Anda akan semakin yakin. Misal, kalau A, maka B. Jika B, maka C, C, maka D, maka transaksi. Gitu, deal. Jadi kalau misalnya MA-nya sekian, otomatis ininya udah cross, kemudian RSI-nya udah masuk, stokastiknya sudah oke, silakan jalan, Anda lakukan. Nah, sebenarnya hal ini perlu atau tidak, balik lagi kepada penggunaan masing-masing. Tapi kalau Anda sudah belajar, Anda sudah ngerti masing-masing konsep dari indikator tersebut, silakan Anda menggunakannya tidak masalah. Saya tidak bilang itu tidak boleh.
Tapi bagi teman-teman yang baru belajar, yang mungkin baru awal-awal belajar, dia ingin gaya-gayaan lah. Wah, kalau lihat di grafik kan enak tuh warna-warni, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru gitu loh. Kan rame gitu kan gambarnya. Jadi kesannya seolah-olah eh, demonstratif dan kelihatan pintar gitu loh. Wah, gaya ini keren sekali nih. Aduh, ini catnya begini. Tapi kalau semakin mungkin Anda yang semakin lama trading, mungkin Anda sudah trading di atas 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, mungkin Anda tidak memerlukan itu lagi. Kenapa? Karena mungkin Anda mengambil satu kesimpulan yang boleh dibilang lebih simple, dan itu Anda sendiri yang membuat jadi simple. Jadi kalau Anda pertama dengan kompleks, tapi saya yakin teman-teman yang udah trading di atas 3 sampai 5 tahun, itu pasti akan membuat satu standar untuk membaca chart, untuk melakukan eksekusi itu akan lebih simple. Nah, kita bicara, nah ini pertanyaan dasar sekali bahwa Anda harus tahu ke Anda mau trading forex. Sedangkan banyak sekali pekerjaan di luar sana yang bisa Anda kerjakan, tapi Anda memilih trading forex. Nah, jadi aset itu sebenarnya forex itu adalah suatu perdagangan berjangka atau suatu transaksi mata uang di mana dilakukan secara global dengan likuiditas market yang sangat besar. Artinya dalam hal ini kalau Anda perhatikan dengan benar-benar bahwa jumlah transaksi forex itu per harinya itu mencapai 6 triliun dolar. Artinya itu sangat besar sekali, sementara Anda mau trading forex mungkin capitalnya cuma kecil gitu, kita bilang. Nggak ada artinya dibanding dengan lautan luas itu gitu. Dan volatilitas market itu sangat cepat, sangat besar dan sangat cepat jika dibandingkan Anda mungkin bisa melakukan transaksi atau melakukan bisnis yang gitu. Nah, begitu banyak alasan kenapa jumlah trader selalu meningkat tiap waktu, karena forex ini selalu menjadi daya pikat tersendiri. Anda sangat tertarik dengan trading forex, contohnya apa? Lihat teman pamer gini, oh kayaknya bagus nih. Oke juga saya trading forex, kayaknya bisa. Kemudian kedua, Anda melihat bahwa si A ini kok tiba-tiba eh, memamerkan screenshot hasil-hasil profitnya dan sebagainya. Dan Anda melihat situ jumlahnya cukup besar. Anda mungkin bilang, oh ini mungkin cocok untuk saya. Ketiga, mungkin Anda dengar-dengar dari YouTube, dengar-dengar dari podcast, atau dengar-dengar dari sosial media, melihat bahwa trading forex ini enak sekali. Oh, kayaknya mudah. Nah, jadi alasan-alasan Anda untuk trading forex, Anda harus tahu. Biasanya orang menganggap bahwa forex itu adalah cari uang cepat. Cari uang cepat gimana? Ya gampang, tinggal buy sama sell dalam 1 menit atau 2 menit, bahkan bisa menghasilkan uang. Coba aja nunggu berita NFP. Masuk jam 19.29, kalau sekarang 20.29, ntar 20.30 liquid. Nah, tebak-tebakan, ya kan? Nah, bisa dapat duit cepat. Kemudian boleh dibilang trading forex ini kan punya modal relatif kecil. Sebenarnya modalnya sih besar, cuma karena membuatnya jadi kecil gitu loh. Contoh gini, oh ada broker yang bisa menerima dengan setoran awal $5 atau $10, dan Anda berharap bahwa $10 itu bisa menjadi $100 karena Anda lihat si A bisa melakukan seperti itu. Oh, silakan aja, tapi Anda punya ilmunya enggak? Dan belum tentu kejadian itu akan terjadi terus-menerus. Artinya bisa saja terjadi dalam waktu singkat, bisa saja terjadi dalam waktu lama, Anda juga nggak dapat, kemudian akhirnya Anda putus asa dan sebagainya, dan mungkin juga saya nggak tahu ya maksudnya, tiap orang punya ini sendiri-sendiri, tiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga bahwa trading forex biasanya Anda menganggap bahwa trading forex ini nggak ada bosnya gitu loh. Oh enak nggak ada bosnya. Saya kalau kerja di kantoran, saya pasti punya bos, dan bos ini akan memerintah saya selama ini. Makanya kan saya wira swasta. Wira swasta modalnya kurang. Mau bikin bisnis franchise modalnya kurang. Saya ikut teman, saya dapat informasi untuk trading forex. Kebetulan saya ada uang sedikit, saya coba, dan saya mencoba untuk mencari uang yang kelihatannya mudah dan cepat, apalagi si teman ini sudah mengiming-imingi bahwa, "Oh ini gampang loh Bos, gampang ikutin saya aja dan sebagainya. Ini ada copy trade, ini ada robot dan sebagainya." Akhirnya Anda mencoba ikut, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Nah, sebenarnya kalau berbicara harapan, sebenarnya apa sih ekspektasi Anda tentang forex ini? Nah, kalau Anda tahu bahwa trading forex ini selain karena beresiko, tentu Anda harus tahu tujuan Anda sebenarnya waktu trading forex pertama kali. Anda jangan bilang, "Oh, udah terlanjur, sekarang udah ketinggalan, saya mau kerja lagi udah nggak bisa." Oh, siapa bilang nggak bisa? Banyak kesempatan kok. Kemudian Anda bilang bahwa
oh saya sebenarnya, mau trading forex karena saya tertarik dengan master ini. Master ini bisa beli mobil, bisa, show off dia punya penampilan, karena apa? Dengan trading forex dengan modal sekian dan bisa menghasilkan sekian. Memang ekspektasi Anda boleh seperti itu, tapi apakah itu suatu hal yang akan mudah dicapai? Lah katanya begitu, gampang kok tinggal ikut kursusnya aja pasti bisa. Nah memang segampang itu. Nah inilah kadang-kadang yang membuat orang terjun di dunia forex, bukannya karena mereka nggak ada pilihan, karena mereka teriming-imingi dengan hasil orang lain, dan itu Anda selalu seperti saya bilang, melihat lumput orang yang hijau di sebelah itu akan selalu lebih menarik dibandingkan apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau trading forex berdasarkan screenshot orang, jangan selalu dipikirin ke kita gitu. Nah ini suka salah nih, orang berpikir bahwa orang ini sukses maka saya akan tiru dia pasti sukses gitu. Belum tentu. Nah, trading forex ini punya masing-masing personality, tidak segampang apa yang Anda lihat gitu. Nah, biasanya karena Anda sudah, memulai bisnis forex, Anda mulai belajar dan sebagainya, Anda buka account di broker, mulai dari demo account, harus Anda baca-baca di YouTube, bukan dengar-dengar nonton video di YouTube, baca-baca buku, di sana Anda cari-cari tentang informasi tentang forex ini, Anda melihat bahwa sebenarnya dalam trading forex ini menjadi dua sisi. Satu, banyak orang yang mengalami kerugian juga. Dan saya yakin jumlah orang yang mengalami kerugian akan jauh lebih besar daripada jumlah orang yang mengalami keuntungan. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang punya niat dan minat yang sama untuk belajar. Sebagian orang jadi investor karena ikut-ikutan, sebagian orang investor berharap meniru sistem yang ada, sebagian orang investor memang tidak punya kemampuan untuk belajar forex. Karena belajar forex menurut saya suatu hal yang boleh dibilang cukup sulit. Kenapa? Di sini bukan cuma bermain dengan namanya pengalaman, pengetahuan, tapi juga ada sisi-sisi lain yang Anda lihat seperti dengan mental maupun psikologinya. Nah, saya mengingatkan sekali lagi pada teman-teman bahwa dalam trading forex ini tidak ada sesuatu yang instan. Jadi kalau Anda mencari apa namanya sistem trading yang bagus atau holy grail, itu sebenarnya memang tidak ada. Karena sistem trading yang bagus itu sebenarnya udah ada di diri Anda sendiri. Yang perlu Anda lakukan dalam sistem trading bagus itu adalah mengulangnya, kemudian melakukannya berkali-kali hingga Anda menjadi expert di sana. Nah, kemudian Anda ekspektasinya adalah Anda mendapatkan profit banyak dari capital yang kecil. Nah, kadang-kadang kan gini, kita melihat bahwa ini bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Ini bisa saja mungkin terjadi, tapi mungkin tidak setiap saat. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu memikirkan satu hal yang boleh dibilang lebih mudah. Artinya gini, market itu bergerak, anggap 10 kali bergerak dalam pasar, saya yakin mungkin 8 kali itu akan sideway, akan bolak-balik. Contoh hari ini, euro naik gitu. Saya mungkin dari 10 kali pergerakan pasar, 8 kali itu akan berbentuk sideway. Dan mungkin 2 kali saja yang trend. Nah, saya tidak akan mencari yang 2 itu, karena 2 itu sulit gitu. Saya akan cari yang 8. Jadi kalau Anda bilang bisa dapat profit banyak dari trading, ya mungkin saja. Mungkin Anda dapat yang 2 itu. Tetapi untuk mendapatkan 2 ini kan tidak mudah. Anda harus benar-benar punya timing yang tepat, punya kemampuan untuk hold position, kemudian juga punya keyakinan bahwa Anda yang kerjakan itu benar gitu. Dan akhirnya kalau sorry itu kita bilang, ada 2 orang yang dapat tren ini. 10 kali kesempatan, 6 kali awal ternyata gagal. Jadi Anda mencoba punya stop loss 50 dengan target 500 contoh, ya kan. Anda lakukan. Pertama kali gagal, Anda rugi 50. Kedua kali Anda gagal 50. Ketiga kali Anda gagal rugi 50. Keempat kali Anda udah ragu, ya kan? Jangan bilang 10 kali bisa jadi yang pertama kali Anda profit banyak. Tapi ini misalnya kejadian dari 10 kali itu, kejadian Anda bisa mendapat profit banyak itu ada di keempat atau kelima kali. Nah, pada waktu Anda rugi 3 kali berturut-turut, fotonya begini, ini trading pakai supply demand, ini target area buy-nya sekian, area sell-nya sekian. Kalau keluar dari area buy berarti nggak bagus. Kalau udah dapat area buy kita akan tahu nih take profitnya sekian. Kadang bisa risk ratio-nya 1/3, 1/5. Waktu Anda jalanin ternyata 3 kali udah rugi, Anda udah langsung bilang, kayaknya nggak bagus sistemnya ya. Nah itu, jadi nggak gampang dapat profit banyak. Hal berikutnya adalah adanya satu ekspektasi bahwa Anda berharap bahwa trading for living. Nah, contoh trading for living itu gimana? Saya nggak usah kerja lagi, saya trading aja. Trading berapa lama? Oh gampang, pagi saya trading jam 6 pagi saya bangun, jam 6.15 atau jam 7 saya udah beres, saya udah dapat duit di sana. Lah, memang bisa setiap hari seperti itu? Enggak lah, kalau saya bilang enggak lah. Trading for living ini sebenarnya
dalam arti kata banyak orang mengartikan bahwa sebenarnya saya bahas lagi, trading for living ini Anda butuh kebutuhan livingnya berapa? Contoh, dalam 1 bulan Anda pribadi, kebetulan saya tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta UMR-nya kalau nggak salah sekitar 4,2 sampai 4,5 juta kalau nggak salah ya untuk per 1 orang gitu. Artinya dengan dapat UMR segitu, itu saya baru dapat mungkin biaya untuk kebutuhan saya sehari-hari saja itu juga jumlah yang sangat minim. Kalau orang Jakarta kan karena jajanannya banyak, kemudian tempat wisata juga banyak, terus banyak nongkrongnya juga dan sebagainya. Anda mungkin nggak bisa hidup dengan 4 sampai 5 juta, mungkin Anda perlu sekitar 10 juta. Nah, cara Anda mendapatkan 10 juta dari trading for living ini bagaimana? Oh, gampang, Pak. Saya kan modalnya ada $1.500, kalau fixed rate-nya 10.000 kan 15 juta, Pak. Saya nyari 10 juta sebulan kayaknya dapat, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang konsep mindset-nya adalah bahwa dengan jumlah capital kecil kita mengharapkan dapat besar dan terus-menerus gitu loh. Jadi Anda mau cari 10 juta dengan modal 15 juta atau 20 juta sehingga Anda bisa hidup dari trading gitu. Nah, kadang-kadang bukan kita bilang nggak bisa, bukan kita bilang suatu hal itu yang mustahil, tapi balik lagi, Anda jangan cari yang sulit, tapi Anda harus cari yang gampang dan paling mungkin dikerjakan. Contohnya apa? Kalau untuk mendapatkan 1% dari nilai 100%, misal Anda kalau punya uang 1 juta rupiah, terus Anda suruh cari 10.000 rupiah, itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Saya 1 juta mau cari 10.000, mungkin saya dagang pulsa gitu kan. Dagang pulsa saya bisa dapat untung 1.000 sampai 2.000 sekali orang beli, cari 10.000, saya coba cari 5 sampai 6 customer, saya bisa dapat 10.000. Nah, kalau Anda punya duit 10 juta, Anda mau cari 1%-nya 100.000, mungkin Anda berpikir, oh saya mungkin perlu lebih banyak kaki, atau saya mungkin ada bisnis yang lain, penyewaan misalnya, kemudian juga bisa jasa bikin bikin coding kalau kita bilang di sini, saya buka jasa coding untuk orang mau bikin expert advisor, biayanya berapa, 500.000 dan sebagainya. Atau Anda mungkin bisa melakukan jadi IB dan sebagainya. Anda mau nyari 1% dari 10 juta, itu berarti Anda cukup mencari 100.000, itu akan lebih mudah. Tapi kalau Anda mencari jumlah yang lebih besar, punya uang misalnya 1 miliar, tentu Anda harus cari 1%-nya adalah 10 juta. Makin besar akan semakin sulit. Tapi secara tidak langsung nilai persentasenya sebenarnya mudah dicapai. Jadi kalau Anda punya duit 15 juta mau cari 10 juta, berarti Anda perlu untung dalam trading itu adalah 70% sampai 80%. Karena 70 kali 15 itu 10 juta. 70% kali 15 juta itu 10 juta. Nah, ini sulit gitu. Tapi kalau mungkin Anda nyari cuma sekitar 5% atau 3% dari 15 juta, mungkin lebih masuk di akal untuk Anda melakukan itu. Misal 15 juta Anda nyari 3%, 450.000. Oh, ini ternyata nggak terlalu sulit, Anda bisa mengerjakannya gitu. 15 juta mau cari 3% sebulan 450.000. Oh, berarti saya rasa Anda mungkin banyak yang bisa mencapai itu. Tapi kan 3% kekecilan, Pak. Oke, dari 5%. 15 juta, 5%, 750.000. Masih rasa bisa naikkan pelan-pelan. Dan akan lebih baik pada saat Anda punya capital yang besar. Kalau capitalnya 150 juta, Anda mau nyari 5%, berarti Anda bisa dapat 7,5 juta. Artinya ini akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan trading for living. Jadi kalau sekarang bilang dengan modal yang kecil Anda mau dapat yang besar, itu akan lebih sulit dilakukan. Nah, saran saya lebih baik Anda jangan terlalu berharap untuk langsung trading for living, tapi bekerja dulu pelan-pelan sambil melakukan trading. Karena trading itu tidak berarti Anda harus 100% ada di meja komputer untuk melakukan trading, ya kan? Trading itu bisa Anda lakukan secara dengan mengatur waktu yang benar-benar lihat, oh saya trading kenapa posisinya sekian. Anda nggak usah lihat chart sepanjang hari gitu. Anda cukup lihat sekali 2 kali, 1 hari pertama Anda sudah bisa menghafal kira-kira, oh model chartnya seperti ini, apa yang Anda lihat, beritanya gimana hari ini, kira-kira mau ambil posisi apa, saya kalau mau trading, entry exit-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit di mana. Anda lihat 1-2 kali saja sudah cukup, tidak usah perlu lihat sepanjang hari. Nah, mungkin Anda sembari berjalan, Anda bisa intip-intip 15 menit, 30 menit, lihat harga, mungkin baca-baca grup, lihat. Nah, tapi Anda bisa melakukan gangguan. Sorry? Kita udah mulai, teman-teman. Halo? Udah saya mute, Pak Alim. Oh, sorry. Iya, dan usaha. Oke. Lanjut.
Jadi untuk mendapatkan hasil trading for living sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa, tapi Anda harus tahu capital berapa yang Anda butuh untuk menjadi trading for living. Dan yang terakhir, waduh, boleh di mute dulu Pak Jay. Silakan di-on-kan lagi Pak Alim mic-nya. Itu ada yang annotate tadi. Hah? Ada yang annotate tuh di layar. Oh iya. Annotate yang nyoret-nyoret. Nah, terus Anda mengharapkan dari ekspektasi Anda dari trading forex Anda mendapat Untuk teman-teman mohon di mute dulu ya teman-teman ya. Mic-nya ya, biar kita lebih fokus lagi dalam mendalamin materi yang disampaikan oleh Pak Alim. Terima kasih. Lanjut lagi Pak Alim, silakan. Terus Anda mengharapkan bahwa ekspektasi Anda trading forex ini Anda mencapai kunci kesuksesan. Anda bilang bisnis lain tidak ada yang bisa ngalahin forex. Memang benar, bisnis forex ini boleh dibilang bisa menghasilkan income unlimited. Ya berangkat dari trading itu dari tidak ada apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, saya belajar mulai dari marketing dan mengerjakannya, saya belajar dari klien saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari buku, saya belajar dari sosial media, saya belajar dari sumber-sumber lain yang bisa saya dapat. Saya melihat bahwa sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mendapatkan kesuksesan di forex. Bahwa itu mungkin sekali dan asal Anda disiplin melakukan apa yang dikerjakan. Permasalahannya Anda tidak mudah mencapai itu. Kenapa? Karena kadang-kadang Anda malas, kemudian Anda lihat oh susah dan sebagainya, akhirnya Anda putus asa dan Anda keluar dari itu. Apalagi kalau memang Anda memang tidak punya niat atau tidak punya keinginan yang keras, saya yakin Anda tidak akan sukses di bisnis forex ini. Nah, kalau tadi berbicara ekspektasi, sebenarnya kalau kita bicara lihat kenyataan dari trading forex itu gimana? Nah, banyak yang menganggap bahwa trading forex ini sering dianggap seperti judi, ya kan? Gambling, terlalu banyak faktor resikonya, sehingga Anda banyak tebak-tebakan. Nah, kalau berbicara soal judi, tentu saja judi itu sifatnya lebih ke arah, walaupun bisa dianalisis secara statistik, tapi judi itu tidak punya fundamental yang kuat. Kenapa? Karena dalam trading itu saya yakin orang yang belajar technical, orang bilang saya pakai technical aja cukup untuk trading forex. Tapi dia pasti sedikit banyak tahu apa yang namanya fundamental tentang pasar itu sendiri. Kenapa? Karena fundamental dasar itu adalah sebenarnya boleh bilang 70-80% yang menggerakkan pasar. Jadi kalau bilang Anda yang bilang pakai technical 100% tapi tidak baca fundamental, saya rasa enggak juga. Pasti Anda sering akan dengar juga berita-berita kira-kira apa sih yang terjadi dengan pasar saat ini. Nah, dengan adanya sistem leverage ini bisa menjadi satu senjata yang mematikan, artinya bisa membuat satu keuntungan yang besar, tapi juga bisa menjadi satu pisau tajam buat diri kita sendiri. Apabila Anda tidak memiliki kemampuan manajemen risiko yang baik. Artinya kalau pada saat Anda punya capital, tapi Anda nggak bisa mengatur sistem leverage tersebut, dan Anda tidak bisa mengatur risiko manajemen daripada Anda tradingan Anda, itu bisa jadi Anda akan mengalami namanya yang sehari-hari Anda dengar adalah MC. Kenapa? Ya, saya tradingnya overload, ya kan? Saya tidak pasang stop loss dan saya tidak ekspektasi pasar untuk seperti ini. Bagi saya pribadi, saya merasa bahwa pasar sesuatu yang kompleks dan tidak bisa dipahami secara manusiawi gitu loh. Kenapa? Karena dia bisa terjadi apa saja. Kenapa? Contoh begini, Anda kan merasa trading ini lagi nyaman, enak, lihat position bagus, kemudian harga chart sesuai dengan analisa Anda. Tiba-tiba boleh itu ada terjadi kejadian, entah sesuatu yang bisa sifatnya bencana, mungkin juga serangan teroris dan sebagainya, dan itu akan merusak tradingan Anda. Contoh Anda saat ini lagi posisi sell gold lagi turun banyak dan sebagainya, wah Anda enak dan sebagainya, Anda tidak pasang stop loss. Karena Anda yakin gold ini akan ke 1.500. Technical chart saya sudah menunjukkan sekarang di 1.700 sell sebanyak-banyaknya karena dia akan ke 1.500. Nah, entah bagaimana waktu itu Anda mengalami posisi profit. Jalan-jalan turun terus sampai 1.670-80, wah enak. Uang sudah depan mata. Amankan belum? Target belum sampai. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian boleh dibilang yang unexpected.
kendaraan presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba-tiba diserang oleh teroris dan sebagainya. Wah, harga emas lompat naik ke atas. Nah, pada saat itu saya yakin Anda akan kebingungan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa ini. Tenang aja dulu, teknikalnya masih bagus. Terus ternyata naik terus dan bla 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 bla. Akhirnya mungkin Anda mengalami hensi. Nah, kenapa? Resiko itu selalu ada. Apapun bisa terjadi di pasar. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi nanti malam, besok pagi, dan seterusnya. Akibatnya profit yang Anda sudah peroleh jadi hilang. Dan ini menyebabkan inkonsistensi. Jadi saya yakin bahwa trading itu pasti ada untung dan rugi. Tapi inkonsistensi dalam mencerna risiko manajemen pasar itu harus Anda hilangkan. Anda harus selalu memperhitungkan risiko terburuk dari trading Anda adalah apa. Gitu loh. Jadi Anda harus tahu, saya kalau trading biasanya begini-begini, saya pasang stop loss dan sebagainya. Satu kali Anda tidak melakukan, satu kali pun itu aja Anda tidak melakukan, saya yakin Anda bisa terjebak di dalamnya. Makanya saya sendiri pribadi sama trading, saya selalu berusaha pasang stop loss, walaupun stop loss-nya jauh, saya tetap pasang gitu. Kenapa? Saya nggak tahu kalau pada waktu tidur terjadi sesuatu yang berlawanan dengan posisi saya. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak pernah sadar. Tiba-tiba si Powell-nya ngomong, tiba-tiba ada si presiden yang ngomong dan sebagainya. Ini saya yakin banyak teman-teman yang mungkin menganggap masalah stop loss itu sepele karena ada ketakutan, misalnya takut dijilat broker, takut diintai broker dan sebagainya, atau takut spread melebar. Sebenarnya itu menurut saya satu pandangan yang salah. Anda harus mengamankan modal Anda, bukan mengamankan profit Anda gitu. Profit Anda mau cari berapa, mau banyak juga nggak masalah. Tapi modal atau capital Anda harus amankan. Karena pasar memiliki ketidakpastian yang tinggi. Dia bisa berubah setiap saat tanpa harus Anda tahu gitu. Karena pasar tidak bertanggung jawab terhadap Anda. Dia mau naik aja, dia mau turun aja, silakan aja. Nah, sekarang banyak trader pemula yang akhirnya mengalami apa? Mengalami kerugian, depresi, stres, tidak siap mental, tidak percaya lagi bisnis forex. Apalagi orang yang diajak, investor baru yang diajak untuk trading dengan iming-iming hasil yang tinggi. Nah, ini kadang-kadang saya melihat bahwa, oh, ini trading gampang, ikutin saya aja pasti untung dan sebagainya. Tapi ternyata si master ini bukan master beneran. Nah, dia cuma mempertontonkan hasil-hasil yang boleh dibilang dalam jangka waktu sangat pendek. Kan kalau untung 1 minggu itu biasa ya. 1 bulan pun masih banyak yang bisa untung. Tapi kalau udah untung sampai 1 tahun dan terus-menerus, saya rasa itu udah semakin sulit. Saya yakin Bang J pun tahu bahwa dalam tiap bulan itu tidak bisa menjanjikan orang satu kepastian keuntungan. Kenapa? Karena market itu selalu berubah. Market ini dinamis. Mustahil tiap bulan kita bisa untung bilang, saya pasti untung 10%, saya pasti untung 15%. Mustahil. Tapi kalau Anda bulan ini untung cuma 5%, tapi bulan depan untung 30%, saya percaya. Kenapa? Karena market dinamis. Saya yakin hasil trading Anda juga dinamis. Tapi bulan depannya lagi Anda rugi 10% atau 15%. Nggak apa-apa. Yang penting total masih ada untung dan Anda siap secara mental bahwa pada saat Anda mengalami drawdown, pada saat Anda mengalami penurunan equity, jangan ragu dengan sistem Anda. Ya kan? Tapi Anda cek ulang, kenapa Anda sekarang bisa ragu? Karena market dinamis, Anda tidak bisa dapat satu cara yang pasti. Ya kan? Anda dapat satu cara seperti ini, kemudian Anda melakukan berulang-ulang, tiba-tiba cara ini tidak bekerja lagi, Anda anggap cara ini salah. Enggak juga gitu. Market itu lagi berubah. Contoh ya sekarang, kalau ada trading forex, Anda tahu bahwa sekarang mata uang Japanese yen lagi melemah. Anda kalau buka chart pound sterling yen atau Aussie yen, Anda lihat tuh naiknya tinggi sekali. Padahal kalau kita bilang saat ini boleh dibilang US mata uang yen dan mata uang Swiss harusnya menguat gitu kan. Itu pendapat Anda. Tapi nyatanya enggak gitu. Mata uang yen dia tidak terlalu menguat, malah sedikit melemah, sementara mata uang Swiss tidak terlalu menguat. Artinya Anda lihat bahwa tidak selalu apa yang Anda anggap benar itu akan selalu seperti itu. Jadi bilang euronya naik banyak, pasti yennya turun gitu, pasti yennya menguat. Enggak juga gitu. Market tuh bukan Anda yang ngatur, ya kan? Pasar ngatur kenapa? Karena memang di sana ada namanya supply and demand, adanya kebutuhan. Kita nggak tahu mereka itu pasarnya lagi berpikir seperti apa. Kita adalah di sini sebagai follower. Kita melihat apa sih yang sedang dipikir pasar. Saya ini selalu memikirkan tiap hari. Kalau pasar seperti ini kira-kira apa dan apa efeknya gitu. Nah, karena tidak ada satunya kepastian dalam
trading ini sehingga yang bisa dipastikan dari Anda adalah apa? Anda mengontrol modal Anda. Jangan sampai saya kena MC, jangan sampai saya rugi yang enggak, jangan saya sampai overload dan akhirnya atau too overconfidence, terlalu percaya diri bahwa ini bisa untung gitu. Enggak, Anda protect aja capital Anda. Punya capital berapa? 10 juta. Saya punya capital 10 juta, saya mau trading sekali dengan modal ini, saya tidak mau tambah lagi dan saya mau 10 juta ini jadi 30 juta gitu. Keinginan itu penting. Jadi Anda perlu satu mental yang kuat bahwa Anda yakin bahwa itu bisa. Caranya gimana? Jangan sampai 10 juta ini jadi 5 juta. Nah, itu aja kuncinya. Jangan sampai 10 juta ini jadi 5 juta. Kalau 10 juta udah jadi 5 juta, Anda sudah kehilangan separuh daripada modal Anda. Akan sangat sulit untuk menjadikan 30 juta. Karena pasti Anda akan effortnya setinggi langit untuk nyampe ke arah sana. Tapi kalau Anda 10 juta, saya yakin, bulan ini saya jangan sampai rugi lebih dari 2 juta misalnya. Oke, saya harus tradingnya gimana? Berapa lot yang saya harus pakai? Berapa yang harus saya pasang stop loss? Dan kapan saya harus ambil profit? 10 juta Anda pelan, bulan ini Anda untung jadi 2 juta, jadi 12 juta. 12 juta otak saya langsung berpikir, jangan sampai 12 juta ini jadi 8 juta lagi. Paling banyak 12 juta jadi 10 juta. Nah, pelan-pelan di sana Anda ada yang namanya compound, ya kan? Teknik compound atau mengumpulkan hasil, kemudian Anda melipat sedikitkan daripada keuntungan itu untuk mencapai risiko yang lebih tinggi, tapi Anda dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih tinggi, tentu saja pelan-pelan dari 12 juta itu saya yakin kalau Anda melakukan secara telaten dan serius, mungkin dalam 1 tahun Anda bisa dapat yang namanya 30 juta. Dia karena market ini tidak berjalan dinamis atau statis gitu, dia dinamis. Jadi mungkin dari 12 juta Anda bulan depan untung jadi 18 juta, 18 juta turun lagi jadi 13 juta, terus naik lagi jadi 20 juta dan mungkin setelah bulan ke-6 atau bulan Anda bisa dapat 30 juta. Yang penting apa? Anda protect capital Anda. Jangan too overconfidence, jangan too overload gitu. Jangan paksa untuk bawa trading. Saya kalau lagi ngantuk atau saya lagi capek atau misalnya saya lagi nggak pengen trading, ya saya nggak usah trading. Jangan berpikir FOMO gitu, fear of missing out, ketakutan kehilangan momen, bahwa momen itu selalu ada. Pasar forex buka 24 jam, bahkan Sabtu Minggu sekarang Anda mau main Bitcoin juga ada, ya kan? Jadi tidak ada kata bilang ada ketakutan Anda kehilangan kesempatan. Nggak mungkin, kesempatan itu ada terus. Tinggal Anda harus mampu mengontrol diri Anda untuk tidak memaksakan diri bahwa selalu harus masuk di market. Ini sulit loh. Anda kalau udah trading ya untung sekali, Anda pasti akan addicted, ya kan? Enak ya, kayaknya gampang ya. Tapi Anda waktu rugi, Anda akan bilang, aduh forex ini ada bohongin orang aja nih, Bang J bohongan saya aja nih, ini Pak Henry ini bohongin saya aja nih, katanya bisa untung, mana saya trading udah seminggu rugi terus dan sebagainya. Ya, tidak ada kesiapan mental, depresi, ya nggak? Gara-gara apa? Gara-gara rugi sedikit. Dan dia tidak pikirin bahwa itu merupakan satu proses gitu loh. Orang bilang rugi itu cost yang biaya yang harus dibayar untuk trading. Dan saya sering dengar masalah dari waktu ke waktu adalah pengalaman dari trader-trader pemula atau newbie itu adalah awalnya adalah mereka mengalami kerugian yang besar. Ini sering sekali saya dengar dan kadang-kadang dalam hati saya berpikir, waktu dia trading ini, awal pertama trading ini berarti sebenarnya dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Orang selalu bercerita, saya dulu awalnya kalahnya banyak gini, saya rugi sekian dan sebagainya. Tapi sekarang apakah udah untung? Belum tentu juga kan. Nah, problemnya adalah sebenarnya kalau Anda masih baru, terutama teman-teman yang hari ini hadir di webinar ini, kalau Anda masih baru, Anda benar-benar pelajari demo account itu. Anda pelajari apa yang bisa dimasukin di MT4. Contoh, Anda harus tahu, saya ini di bidang marketing juga awalnya karena saya tahu semua. Ganti password, ya kan? Anda harus tahu. Terus kenapa harga melebar pagi-pagi? Kemudian market itu opennya jam berapa? Saya tahu semua. Saya hafalin di luar kepala, misalnya contoh gold itu ada closing jam sekian sampai jam sekian. Nanti orang jangan nanya lagi bilang saya, ini jam 5 kenapa nggak pencet? MetaTrader, blokernya curang ya gini-gini. Terus kalau pagi spreadnya gede sekali dan sebagainya. Nah waktu Anda trading situ Anda nggak belajar apa? Anda nggak lihat dulu. Waktu mau medan perang Anda langsung terjun, ya kan? Lihat dulu dong pagi ini bisnisnya. Saya kalau trading, makanya tadi Bang J bilang, kenapa Pak saya bisa dapat kesempatan untuk keberuntungan untuk bisa menjuari beberapa kali kompetisi adalah kenapa? Karena waktu saya mau masuk medan ini saya tak lihat dulu medannya ada apa di sana. Nah, saya lihat dulu teman-teman yang bersaing sama saya siapa. Kemudian saya melihat dulu ini platformnya kayak gimana.
Apa sih kelebihan dan kelemahan dari platform ini? Bisa pasang stop loss berapa poin, bisa pasang take profit berapa poin. Limitnya taruh di mana? Closingnya jam berapa? Opening tiap broker tuh beda-beda loh. Jamnya aja bisa beda. Coba Anda lihat kalau buka, ini opennya high low close-nya dia jam 5 pagi. Ini ada yang jam 7, ada yang jam 6. Nah, tapi Anda mau langsung terjun itu dengan harapan apa? Semua itu sama gini-gini. Enggak sama. Tiap-tiap platform punya plus minus. Anda lihat ini spread-nya sekian. Begitu Anda pencet kok spread-nya dinambah. Wah, curang brokernya. Tapi kalau Anda lihat begitu pencet harganya lebih bagus, Anda bilang, "Oh, ini bagus, luar biasa brokernya." Hidden spread dan sebagainya. Komisinya Anda mesti lihat juga. Swap-nya berapa Anda tuh juga. Pelajari dulu pelan-pelan. Ya, jangan langsung terjun medan perang, pelan-pelan aja. Nah, ini kalau Anda belum belajar benar-benar, Anda akhirnya mengalami apa? Kerugian, ya kan? Tidak siap mental, berasa dibohongi dan lain-lain. Nah, untuk memahami forex lebih dalam, ya kan? Ini kan dikatakan bahwa I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Saya tidak takut ya seorang itu melatih 10.000 tendangan sekali, ya kan? Tapi saya takut pada orang yang melatih satu tendangan 10.000 kali. Ini dikatakan almarhum jago bela diri Bruce Lee gitu. Jadi kalau Anda punya cara, dilatih terus, bahkan kalau bisa sampai 10.000 kali. Jangan Anda sekali trading udah caranya salah 3 kali Anda anggap salah, udah sistem salah dan sebagainya. Jangan begitu gitu. Dilatih dulu terus, perbaiki. Mungkin indikatornya kurang, mungkin waktunya nggak tepat, mungkin harus jalan di market apa. Tiap hari saya analisa, kita analisa pelan-pelan sampai dapat. Nah, kalau Anda udah dapat, saya yakin udah Anda stick, saya yakin Anda pasti make money. Cuma masalahnya orang itu males. Ngeriset aja suruh orang, ya kan? Lihat analisanya si Bang J gini-gini. Oh, kayaknya bagus ya Bang J. Ini banyak warna-warnanya. Ini ada strongnya, ini segala macam. SWOT-nya udah jelas. Tapi Anda nggak melakukan. Anda nggak tahu caranya gimana. Dan Anda nggak tahu bagaimana susahnya Bang J untuk mendapatkan rumusan itu. Saya yakin Bang J bikin satu sistem trading itu udah dari beberapa kali mistake, berapa kali salah, berapa kali perubahan. Mungkin lebih dari 100 kali ya Bang J ya. Ubah-ubah lagi, ganti lagi, kurang ini, kurang itu. Oh, ini cocok di market ini dan sebagainya. Bahkan even the pair pun atau currency pun juga beda-beda karakter. Ini cocoknya mainnya di euro, ini cocoknya main di pound sterling, ini cocoknya di gold. Bang J yang trading gold. Kenapa? Oh, Bang J cocok setelah dia coba-coba dengan berbagai indikator, coba kocok-kocok, masak sana, masak sini, kasih bumbu micin dan sebagainya. Ini paling cocok di market ini. Ya. Berarti apa? Anda nggak semuanya teknik itu bisa diaplikasikan ke pair-pair lain ya kan. Nah. Jadi kayak saya punya teknik itu ada khusus di Aussie Yen sama Netherlands Yen. Terus ini lagi ngembangin lagi untuk di Euro USD. Dan itu ya lumayan gitu loh. Maksudnya bisa gitu. Nah, pada saat saya mengaplikasikan meskipun sama-sama yennya di pound sterling yen itu nggak bisa gitu. Nah, itu kan berarti kan apa? Karena udah dites berkali-kali. Bayangin aja Bang J itu ngeriset itu terus bikin backtest dan sebagainya. Backtest, saya udah backtest di berbagai broker dan sebagainya. Ini hasilnya bagus. Emang jaminan kamu tahu pada waktu insert market itu pasarnya tidak melebar. Waktu Anda backtest itu Anda nggak tahu loh itu spreadnya apakah waktu pasti segitu terus normalnya apa mungkin pada saat itu ada marketnya lagi closing mungkin Anda cuma lihat bahwa ini banyak hal gitu loh. Backtest tidak semudah itu juga. Backtest itu kelihatan bagus dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya kenapa tidak selalu hasilnya bagus? Karena pada waktu market yang dinamis itu mungkin Anda masuk entry-nya dalam kondisi normal. Sedangkan di real marketnya itu kondisinya lagi non-farm payroll dengan spread yang besar gitu loh. Sehingga waktu entry kok keluarnya beda gitu, hasilnya beda. Nah ini harus ada tahu juga kan, nggak semudah itu. Makanya untuk ini Anda harus perlu fokus menyelaminya, belajar benar-benar ulang-ulang terus sampai Anda mendapatkan satu yang cocok buat Anda. Nggak usah selalu ngikutin orang, nggak usah selalu dia paling bagus. Apa yang kita cari, yang kita pelajari, itulah yang paling bagus. Saya kerja di bidang marketing. Contoh gini, saya punya klien itu kan lucu ya gini, saya kerja di marketing, saya ngeliatin tradingan, setiap hari saya ngeliatin pasar, saya menginformasikan pada klien. Pak,
ini saya melihat hari ini berita seperti ini, opportunity-nya seperti ini, saya ceritakan ke klien ini dan klien ini bilang, oke, eee, sekarang saya ada planning nih beli euro, ini lumayan nih Pak, beli euro dengan sekarang dengan stop loss sekian dan sekian. Terus kliennya bilang, "Nantilah saya lagi sibuk nih," dan sebagainya, berarti kan skip gitu kan. Terus Anda akan nanya lagi, "Bagaimana kalau misalnya, Pak, angka sekian-sekian." "Ah, nanti ya Pak, saya belum sempat, nanti aja ngobrol lagi." Kelewatan, kelewatan momen, oke dan sebagainya. Terus waktu itu next day Anda tanya lagi, gimana gini gini gini?" Terus dia bilang, "Boleh masuk nggak Pak?" "Silakan masuk." Oke, trading, ternyata rugi. Oke, rugi. "Gimana sih kamu katanya bagus," dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat yang lain Anda melakukan ini berulang-ulang, Anda yang mengamati pasar lebih sering, tapi Anda seolah-olah menanyakan klien itu lebih ngerti dari Anda. Nah, kadang-kadang saya bingung juga di kerjaan marketing ini. Dia nanya klien untuk klien ACC sesuatu yang mungkin tidak dia pahami gitu loh. Cuman mendapatkan tujuan supaya aman gitu loh. Aman lah udah dikasih ACC nih. Jadi saya tenang aja kalau trading kalau rugi ya dia udah oke gitu. Nah, ini kan kadang-kadang pola pikirnya salah gitu loh. Harus kita menjelaskan dulu kepada si klien ini bahwa Pak, kalau mau trading gini 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 sistemnya konsepnya dulu Anda jelaskan gitu loh. Sehingga tidak ada nanti dalam setiap konsep itu Anda udah jalannya sama. Tadi ada yang mau nanya ya. Siapa ya? Ada yang angkat tangan, raise hand. Oke. Nah, membicara tentang forex, sebenarnya kita tahu juga pelakunya. Dalam trading forex ini siapa sih pelaku-pelaku pasarnya, ya kan? Kalau Anda eh, saya trading ini bukan di pasar tradisional ya. Di pasar yang sangat besar dengan 6 triliun dolar per hari, itu pelakunya itu bank-bank besar, institusional, mulai yang agak kecil tuh hedge fund, bahkan kita ini termasuk retail trader ya kan. Belum lagi keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh bank sentral masing-masing negara, kayak Bank Sentral Eropa, Amerika Serikat, Fed. Jadi pelaku pasar ini sangat besar sekali dan itu bisa berpengaruh setiap saat kapan saja. Oh ya ini siapa ya? Ada Soim Sandakan ya. Oke. Nanti tanyanya belakangan ya Pak ya. Sorry. Kemudian untuk cara melakukan transaksinya tadi saya bilang Anda pelajari dulu platformnya. Pelajari dulu fundamental yang Anda tahu. Fundamental itu banyak. Kalau Anda baca sekilas-sekilas ya pelan-pelan aja karena ini step by step. Apalagi belajar technical. Dulu saya belajar sama satu riset dia bilang apa? 5 tahun itu belajar technical baru kulitnya aja katanya. Waduh, saya bilang, waduh, saya udah takut dulu 5 tahun baru dapat kulitnya doang. Ini bisa berapa tahun? Ini bisa 50 tahun baru dapat isinya. Tapi kan sebenarnya dulu zaman ya beberapa tahun yang lalu memang untuk belajar itu sedikit lebih sulit. Tapi kalau sekarang jauh lebih mudah karena buku-buku pun juga banyak bisa Anda dapatkan dari e-book, Anda bisa belajar dari YouTube dan sebagainya. Kalau dulu belum ada YouTube dan sebagainya mungkin sedikit lebih sulit karena untuk beli buku forex pun Anda cukup mahal, mengeruk biaya yang cukup mahal. Apalagi buku forex itu kan mayoritas adalah bahasa Inggris gitu loh. Anda beli yang bahasa Indonesia biasanya kurang komplit, tapi Anda kalau beli yang bahasa Inggris biasa akan lebih banyak di sana variasi-variasi teknikalnya, kemudian pendalaman psikologi dan mental juga lebih dalam. Kemudian saya belajar yang namanya money management. Money management ini bagaimana pengaturan tadi saya bilang uang Anda dengan sekian sebagainya untuk protect capitalnya berapa dan Anda bisa atur bagaimana target Anda berapa gitu. Kalau udah capek target jangan terlalu paksa juga trading karena trading ini bisa untung bisa rugi. Bukan setiap trading pasti untung, ya nggak? Begitu Anda masuk market Anda bisa rugi. Saya yakin sekali Pak, ini pasti naik. Nggak ada yakin sekali. Begitu masuk market goyang-goyang dikit udah puyeng. Kayaknya salah nih. Jadi kalau udah capek target, Anda boleh berhenti dulu. Nah, kemudian psikologi dan mental yang stabil artinya dalam hal ini ya Anda kalau yang masih ababil, masih banyak yang sana masih suka ngikutin orang sana, ngikutin orang sini, kata si A, kata si B, ya jangan trading forex dulu lah, belajar dulu. Enakan kalau Anda udah punya pengalaman sendiri, pribadi sendiri, keyakinan, ya udah itu aja jalan. Saya paling sebenarnya ada satu pertanyaan yang saya kurang suka adalah gini, kira-kira ini bisa naik nggak ya Pak? Kalau tahu saya naik mas saya udah jual rumah saya udah jual diri saya udah pasti ini. Jadi untuk naik dan nggak naik pun itu tidak ada sesuatu yang pasti, tapi Anda bisa memberikan opini bahwa saya punya target sekian, itu menurut opini pribadi. Bukan saya ini dewa, bukan saya ini masternya pasti benar, enggak ada gitu. Kembali lagi kepada market. Cuma umumnya kalau lebih berpengalaman biasa kita punya gambaran risiko yang lebih kecil. Artinya apa? Kalau untuk mencapai target sekian, saya punya resiko yang lebih kecil mungkin dibandingin orang newbie gitu. Mereka tidak pasang stop loss, mereka pasang stop loss kejauhan dan mereka tidak tahu pasang stop loss yang tepat itu di mana.
Dan waktu saya melakukan itu, kadang saya udah exit dulu, dia tidak exit. Karena marketnya dinamis, kadang saya bisa keluar tanpa harus menunggu kena stop loss atau take profit, saya bisa keluar di mana aja. Jadi jangan salahkan saya kalau bilang, kok saya nggak sampai take profitnya Bapak udah keluar, terus saya kena stop loss. Ya karena market dinamis. Anda mau ngikutin saya atau belajar sedikit dari saya gitu. Kalau belajar dari saya kan saya pasti kasih tahu dong, oh lu merasa market ini udah nggak oke, lu sibuk dan sebagainya, nggak bisa ikutin market, ada berita besar, Anda skip, ya udah ada profit sedikit ambil nggak masalah gitu. Jadi masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda untuk menginterpretasi apa yang ada di market, sehingga untuk mendapatkan hasil pasti beda-beda. Nggak mungkin saya ini trading sama Pak J ini hasilnya sama. Bahkan dengan ilmu yang sama pun hasilnya beda. Kenapa? Karena masing-masing punya psikologi, mental, dan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Nah, cuma kita sama-sama semua ini cari untung, cari profit, ya kan? Kita ada di sini malam ini sama-sama mau cari profit, mau cari belajar cari keuntungan ke depannya gimana. Bukan di sini mau adu technical, bukan mau adu lebih pintar, bukan. Kita sama-sama belajar, namanya dan mengembangkan open our mindset untuk sama-sama saling belajar apa sih kekurangan kita selama ini dan apa kelebihan yang bisa saya sharing. Nah, untuk Anda yang mau belajar lebih lanjut, Anda harus bikin jurnal analisa hasil trading. Nah, kalau kan Anda udah buka MT4 nih, Anda lihat posisi Anda. Minggu ini gimana? Profit apa loss? Kalau loss kenapa? Entry-nya salah di mana? Ya kan? Apakah entry-nya salah, apa yang salah? Ataukah baca beritanya salah? Ataukah Anda memaksakan diri untuk trading? Nah, Anda tahu, Anda belajar dulu. Jadi Anda analisa, kenapa saya minggu ini profit? Kenapa minggu ini saya loss? Jujur, 2 minggu terakhir saya tidak dapat profit. Kenapa? Karena saya salah baca, tapi saya nggak rugi, saya nggak loss gitu loh. Jadi udah sempat profit, saya loss lagi, saya diam dulu sebentar, saya mau lihat dulu kemana ini. Karena kita masing-masing punya opini untuk pasar. Jadi saya punya opini, misalnya minggu ini saya akan berpendapat bahwa US dollar akan menguat. Ternyata tidak menguat. Artinya apa? Saya tipikal orang yang tidak tebak-tebakan terus-terusan. Tidak bisa saya bilang hari ini saya buy ini, besok saya sell, besok saya buy lagi dan saya lagi. Karena saya nggak bisa tebak di mana itu sampai akan naik dan di mana itu akan sampai turun. Tapi saya main arah. Oke, minggu ini saya rasa ini kita cukup, boleh kita coba beli dolar dengan asumsi kalau dia ada koreksi, saya coba beli dolar. Harapan saya adalah bahwa apa yang saya prediksikan akan benar. Ternyata salah. Oh, oke, salah sampai mana? Saya kena loss sekian. Oke, berarti saya salah. Saya buka lagi, kenapa saya salah? Saya coba hitung-hitung lagi. Oh, mungkin saya entry-nya terlalu cepat. Mungkin juga saya melihat bahwa saya terlalu salah menafsirkan beritanya. Oke, saya pikir ini treasury yield akan naik terus dan sebagainya. Oh, ternyata saya salah. Ternyata treasury yield turun lagi. Kemudian saya berpendapat, misalnya contoh, Amerika kemungkinan besar akan lebih bagus. Kenapa? Karena mereka vaksin duluan. Oke, di Amerika, Inggris udah jalan vaksin duluan dan sudah mencapai lebih dari 30-40% mereka melakukan vaksinasi. Otomatis kan dengan vaksinasi itu diharapkan hasilnya bagus dengan tingkat perkembangan virus corona akan semakin berkurang dan tingkat makin berkurang. Artinya ekonomi akan semakin baik. Nah, oke, jadi dari sini kita belajar adalah bagaimana kita melihat semua analisa kita itu kita lihat, ternyata minggu ini hasilnya tidak bagus, berarti salah. Minggu depan kita usahakan lebih bagus. Tapi kalau kita bilang protect manajemen capital itu kita atur bagaimana uang kita sebenarnya itu gampang gitu loh. Jadi nggak perlu sampai Anda kuasai dulu seluruhnya, tapi Anda protect capital Anda dulu, itu aja yang sederhana yang bisa Anda kerjakan. Saya punya modal $1.000, pokoknya minggu ini saya jangan sampai rugi $100. Saya mau tembaknya gimana? $100 kalau saya main 0,1 lot, main forex misalnya euro, itu bisa tahan 100 pip. Saya mungkin 0,05 bisa tahan 200 pip. Satu minggu cukup 2-3 kali trading yang merasa Anda bisa dapat profit, udah cukup. Kita mau cari 5% itu nggak usah 100 kali trading, ya kan? Kalau bisa 2 kali trading bisa dapat hasil lebih bagus. Kenapa? Risikonya jauh lebih kecil dan Anda nggak capek gitu loh. Jangan tiap hari maunya trading dan sebagainya. Kita mau jadi broker untuk marketing untuk cincang lot klien. Masa kita mau pikir gitu? Itu klien cari uang setengah mati, ya kan? Jangan lu cari ini komisi di sini dan sebagainya. Enggak, jangan. Lu cari profit. Begitu dapat profit, klien ini akan merekomendasikan Anda kepada teman yang lain. Si Pak Halim ini oke loh,
dia bukan tipikal orang yang ini, dia mengharapkan bahwa kita ini bisa dapat keuntungan. Nah, dia akan merekomendasikan. Akhirnya apa? Kita dapat klien baru. Target saya yang tadi nyari 5% sebulan dari modal capital yang cuman $10.000 atau $1.000, lama-lama akan berkembang menjadi banyak. Dan kalau si klien ini nyaman, siapa tahu Anda beruntung Anda dapat satu klien yang besar gitu. Wah, Anda bisa lebih enak lagi. Selain Anda trading sendiri, kenapa nggak jadi klien? Nggak masalah juga kalau ada orang yang meminta Anda untuk melakukan trading. Ya, Anda kan tinggal bantu, tidak selalu harus Anda pencetin dan sebagainya. Tapi Anda bisa memberikan saran, salah satunya memberikan signal. Barangkali bisa melakukan copy trade, itu kan sah-sah saja dan boleh dilakukan gitu. Nah, kalau Anda udah belajar, kemudian Anda lihat bahwa pair-pair apa yang paling cocok. Saya ini termasuk yang jarang trading emas, Mbak J. Saya orang yang tidak terlalu senang trading gold. Pertama gini, saya tuh udah lihat kalau saya trading gold, banyakkan dari waktu ke waktu ternyata hasilnya nggak begitu bagus gitu loh. Jadi akhirnya saya menghindari trading gold, saya mendingan trading forex. Saya ngiler, Pak. Kalau tanya ngiler, trading gold enak, Pak. Pagi kalau untung 10 poin udah $1.000, ya kan? Kalau main loma satu udah $100, enak banget kelihatannya. Kalau trading forex, waduh, nungguin dari pagi sampai malam belum tentu dapat 50 pips, 50 poin gitu kan, lama. Giur. Tapi saya merasa tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena fluktuasinya cukup besar dan saya kekurangan informasi untuk mencerna trading gold ini. Akhirnya kenapa saya putuskan kayak trading forex aja gitu. Trading forex bagian baik saya lebih cocok. 1-2 kali saya boleh trading gold, tapi asumsi saya bahwa risikonya tetap sama, harus kita ukur dulu di awal. Nah, saya selalu menekankan bahwa Anda jangan memikirkan entry yang bagus, tapi Anda harus memikirkan exit yang bagus. Kenapa? Dengan exit yang bagus, Anda bisa ngukur resiko lebih kecil. Contoh gini, punya stop loss di, contoh kita bilang euro atau gold. Saya mau out dari posisi buy kalau dia turun di 1.700 gitu kan. Sekarang harganya berapa? 1.730 gitu. Kalau misalnya 1.730 saya entry buy, saya stop loss 1.700, tentu ada $30 yang harus saya korbankan untuk jadi risiko. Kenapa nggak entry-nya waktu 1.720 aja? Nah, artinya stop loss-nya saya udah ukur dulu. Dengan entry 1.720, saya risikonya cuma $20. Takutnya nggak keburu, Pak. Nanti kalau dia nggak turun, dia keburu naik, saya rugi, Pak. Nah, Anda pilih resiko yang terukur, apa pilih takut kehilangan momen? Jangan takut. Yang penting kita resiko selalu kecil aja gitu. Anda nggak trading, nggak rugi. Begitu Anda trading, Anda siap rugi. Ya, ingat ya konsepnya. Begitu Anda masuk market, Anda udah siap rugi. Tapi kalau Anda nggak trading, nggak rugi. Nggak usah masalah gitu. Next step masih ada lagi. Jadi saya selalu ukur exitnya saya usahakan paling kecil dengan risknya. Saya sabar-sabar sedikit. Market tuh nggak ada yang tahu. Kalau dia jadi jalan mau satu arah, nggak dua arah sih, dia nggak tahu gitu loh. Pasang limit tiba-tiba kena. Pasang limit jauh nih. Masang buy gold di 1680, tinggal tidur. Kena pagi-pagi kan. Wah, enak begitu bangun, nggak lama udah naik gitu kan. Nah, itu nggak ada yang tahu. Padahal waktu itu runningnya di 1710. Bisa aja turun $30, bisa aja turun $50, bisa aja turun $100. Nobody knows. Oke. Nah, Nanti kalau kita cara untuk ngopi Pak, sharing gold, scalping, buat scalping. Iya, nanti kita. Iya. Bang J ini masternya. Nah, cara untuk paling enak mendapatkan sih hasil itu, Pak. yang lebih baik untuk paling trading. Enak. Paling enak buat scalpingan sih gold. Di time frame kecil paling M1, M5 gitu. Nah, makanya saya kan mau ikut copy trade-nya Bang J aja. Ngapain saya belajar lagi, Bang J udah bagus. Pusing-pusing amat, saya pusing-pusing lagi nanti. Nah, cara mendapatkan hasil yang lebih baik untuk trading Anda, jadi banyak sekali cara dan strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam trading forex, tapi Anda harus belajar pelan-pelan, Anda belajar satu-satu, fundamental, technical, segala macam, sentimen pasarnya. Kemudian ada kuasai money manajemennya. Nah, inilah saya salah satunya kenapa saya bisa dapat lebih bagus, karena saya mengatur money management dengan baik. Kemudian saya pilih waktu trading yang tepat. Jadi gini, kalau Anda bicara soal trading, Anda kan ada 3 waktu ya. Kalau kita kan pagi, siang, malam. Ya kalau mau trading yang paling bagus itu pasti adanya pada saat pembukaan Eropa dengan pada saat join antara market Eropa dengan Amerika. Kenapa? Kalau pagi boleh dibilang volumenya relatif lebih sepi karena pasar Asia ini pergerakan yang paling besarnya di Jepang dan Cina gitu kan. Sementara masuk di Eropa itu
pasar Eropa atau London itu merupakan salah satu pasar mata uang yang terbesar di dunia. Dan pada saat puncaknya jamnya itu pada saat Eropa masuk Amerika Open itu merupakan volume yang paling besar dalam trading. Jadi kalau Anda mau trading ya paling bagus kalau pilih jam ya antara Eropa gitu kan. Eropa dengan opening Amerika. Kalau udah malam, udah subuh tidur aja, jangan paksain trading terus. Udah jam 1 tidur, jangan cari-cari kesempatan mau cari 2 poin akhirnya rugi 5 poin gitu kan. Nah, biasa kan gitu, memaksakan diri untuk trading. Nah, sabar dan berhenti pada saat yang tepat, artinya kalau saat Anda mendapatkan profit, Anda tidak harus paksa untuk trading lagi. Contoh, modal $1.000, ternyata udah dapat $100 hari ini. Ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu, withdraw aja gitu $100-nya, atau jangan selalu paksa bahwa Anda mau dapat yang lebih gede. Sehingga akhirnya Anda bukannya dapat, bisa jadi resiko, malah jadi kehilangan, dan Anda biasanya penuh penyesalan pada saat Anda kehilangan profit yang sudah Anda dapat. Oke. Oke, next. Nah, jadi kalau orang tanya bagaimana sih cara saya trading dengan chart dan sebagainya, saya nggak terlalu banyak dengan chart yang bagaimana ya, tapi saya selalu mengutamakan adalah mengukur resiko di awal saya trading. Jadi contoh saya bisa lihat, oh ini kalau trading saya bisa rugi berapa, saya take profitnya berapa, lotnya saya atur dulu. Kemudian saya selalu melakukan riset dulu sebelum trading, biasanya selalu saya lihat news. Kalau teman-teman bisa buka kan dari Investing, Forex Factory, ya baca-baca dulu, lihat beritanya, ada berita apa penting hari ini. Kemudian saya baru lihat chart sekilas, baru saya pikirkan kira-kira entry-nya saya mau masuk seperti apa. Kalau teman-teman yang jago technical tentu akan banyak sekali model-model technical atau pattern-pattern yang ada di pasar, ada di chart itu Anda bisa lihat namanya. Selain support, resistance, supply, demand, mungkin Anda bisa lihat dari candlestick-nya, dari polanya, ya macam-macam lah. Itu masing-masing Anda punya keahlian sendiri, dan saya yakin Anda yang kalau belajarnya dengan serius dan mengulang-ulang pasti punya pola-pola yang menjadi kunci untuk Anda mendapatkan uang lebih besar. Nah, pada waktu ada kesempatan itu, jangan ragu-ragu untuk menambah jumlah lot sedikit lebih besar dan menaikkan risiko. Kenapa? Karena momen-momen seperti itu kalau Anda yang sudah terlatih, Anda bisa jarang-jarang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mungkin profit yang lebih besar. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk menyediakan waktu untuk trading, artinya dalam hal ini ya usahakan benar-benar jangan terlalu memaksakan diri pada saat Anda sibuk. Karena Anda yang sibuk, mungkin Anda tidak 100% trading, artinya Anda ada pekerjaan, kemudian Anda memaksakan diri untuk open posisi sehingga Anda harus memantau terus-terusan dan sebagainya. Nah, ini jangan terlalu memaksakan. Kita trading itu jangan, tadi saya bilang, FOMO, jangan fear of missing out, santai aja gitu. Karena trading ini bukanya 24 jam gitu loh. Nah, jadi selalu ada kesempatan untuk Anda entry market. Dan terakhir saya mengukur exit sebelum entry, tadi saya bilang, saya sudah jelaskan bahwa saya selalu biasa mengukur resiko sehingga entry-nya tergantung dari exit-nya juga gitu. Dan terakhir ya banyak grup-grup di sosial media, di Facebook atau di Telegram, ya itu buat sumber bacaan aja lah. Mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang Anda miss di dalam berita. Tapi jangan jadi pengaruh atau akhirnya mempengaruhi analisa Anda. Jadi Anda udah capek-capek ngitung, udah capek-capek belajar, ternyata gara-gara lihat technical analysis daripada si Pak Bang J, akhirnya mau beli emas dia di sell. Katanya Bang J ini katanya harus sell nih, bagus nih, itu timingnya bagus. Ternyata Anda yang udah belajar sekian lama ngikutin Bang J rugi. Oh, bilang aduh, nyesel, dan nyesel akhirnya kehilangan confidence terhadap cara tersebut. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kalau baca-baca di Facebook atau di sosial media dan sebagainya, ya mau liatin satu orang aja, jangan terlalu banyak. Anda fokus, Anda senang dengan cara si ini, pelajari terus cara dia, ikutin. Kalau perlu tanya langsung, Bang J ini ngambilnya gimana? Bang J ini kalau model kayak gini gimana? Kenapa Bang J ambil yang 5 menit? Kenapa ambil yang 1 menit? Kenapa ambil yang 15 menit? Nah, mungkin di sana Anda bisa ikut. Kayak misalnya Bang J bikin seminar atau webinar, Anda pelajari aja cara Bang J. Begitu Bang J kasih jalan dan kelihatannya bagus dan cocok untuk Anda, silakan. Tapi kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Masih banyak mentor lain atau masih banyak master lain yang bisa sharing tentang ilmu edukasi dia, ya kan? Ikuti aja satu persatu. Ini orang tactical tradingnya senangnya harian, ada senang juga yang mungkin mingguan. Oh nggak apa-apa. Nah, Anda harus belajar dulu anti loss ini pengertiannya apa. Karena banyak kata-kata di dalam dunia trading itu yang ada tapinya gitu loh, ada tapinya, ya kan.
trading anti loss ada Pak, $10.000 masuknya 0,01 lot. Oh iya nggak bisa loss, nggak bisa habis. Jadi harus benar-benar Anda belajar ini. Nah, untuk menjadi trader sukses ke depannya, Anda harus biasakan diri untuk mulai melatih diri untuk mengerjakan semua homework-nya. Artinya, kalau saya pribadi Sabtu Minggu itu saya gunakan biasanya untuk baca-baca berita yang sudah lalu dan melihat berita yang akan datang. Jadi artinya apa? Saya lihat dulu, kalau minggu depan saya lihat nih berita mana yang paling penting dalam satu minggu itu. Misalnya dalam satu minggu itu ada NFP gitu kan. Berarti orang akan fokus biasanya ke NFP ini. Tapi kalau misalnya mungkin ada suku bunga atau interest rate dari Fed gitu, dalam satu minggu ada beberapa kali data, tapi orang akan fokus di Rabu ini. Kayak minggu ini orang fokusnya apa? Oh, minggu ini orang fokus lihat data Consumer Price Index-nya Amerika pengen lihat. Kemudian ada suku bunga Kanada, ada suku bunga Eropa, orang pengen lihat sana. Oh, berarti orang fokusnya jelas di sana. Nah, Anda melatih diri, mulai biasanya kalau saya belajar dulu dengan fundamentalnya, baru teknikalnya saya lihat. Nah, peluangnya seperti apa. Nah, kemudian karena informasi yang kita dapatkan sebenarnya sangat terbatas, karena kita baca juga dari sumber-sumber berita yang memang agak ketinggalan kalau kita bilang. Kalau Anda baca berita kan biasanya Anda ketinggalan beberapa menit kan daripada sumber awalnya. Sehingga kalau mungkin yang kerja di hedge fund atau bank besar, ya mereka dapat informasi duluan. Nah, karena informasi terbatas, ya Anda manfaatkan informasi itu untuk menjadi satu patokan bagi Anda bagaimana cara melakukan tradingnya. Oh, karena saya nggak mungkin bisa scalping dalam berita, artinya mencari kecepatan seperti itu. Ya saya cari cara yang lain lah. Kemudian, untung dan rugi itu jangan selalu dibawa ke emosi gitu. Tenang aja gitu. Kalau untung biasa aja, kalau rugi ya santai aja. Yang penting karena apa? Trading is part of profit and loss. Itu profit dan loss merupakan bagian dari trading gitu. Jadi Anda jangan pikir bahwa loss itu akan adalah akhir dari segala-galanya, sementara profit adalah sesuatu yang membuat Anda jadi sangat overconfidence. Jangan. Pelan-pelan aja, santai aja gitu. Kita melakukan terus-menerus, melatih diri, ya ulang lagi sampai dapat hasil yang lebih bagus. Nah, selalu memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi di pasar. Tadi saya sudah bahas bahwa anything is possible, apapun bisa terjadi, dan kita nggak tahu itu ini karena pasar selalu benar, ya. Market is always right, gitu. Dan terakhir adalah dari trading ini Anda harus punya cita-cita atau goal yang lebih besar dari trading gitu loh. Jadi artinya gini, waktu Anda melakukan trading, tadi dari awal kita jelaskan kenapa Anda mau trading, apa ekspektasi Anda, tapi Anda juga harus punya cita-cita. Misalnya, kalau saya pribadi, saya pengen ya bisa trading dalam jumlah yang skala besar gitu loh. Nah, satu jalannya adalah pelan-pelan saya mengumpulkan capital untuk dapat trading lebih besar. Kedua, barangkali bisa mengembangkan copy trade dengan akan lebih cepat gitu kan. Atau ketiga bisa memanage account atau seperti multi account management atau PAM. Nah, itu Anda bisa pelajari buku di situ ada kesempatan Anda untuk memanage account dalam jumlah lebih besar. Nah, itu kan ada satu target. Tapi mungkin target tiap orang beda-beda karena mungkin ada orang yang punya targetnya beda, menghasilkan untung 1000% atau menjadi juara kompetisi tingkat dunia. Nah, jadi artinya setiap orang punya kemampuan, punya ekspektasi yang besar, punya harapan, dan harus ada itu untuk melakukan trading. Kalau enggak, Anda akan percaya deh, banyak yang saya temui adalah mereka sangat berapi-api trading di awalnya. Tapi setelah beberapa kali kerugian atau melihat kompleksnya trading, akhirnya mereka males gitu. Ya kan? Kenapa? Wah, dari awal nih pengen banget nih ikut kursusnya Bang J ini. Begitu ikut kursus, waduh semangat tanya terus dan sebagainya. Tapi begitu praktek ternyata hasilnya nggak sepulus yang apa di teori gitu kan. Nah pada saat itu Anda bilang, aduh mulai males. Aduh gue lagi sibuk sekarang, gue nggak sempet dah lihat-lihat market. Aduh gini. Jadi Anda passionnya kurang gitu. Kalau passionnya kurang ya jangan jadi trader gitu loh. Nggak usah jadi trader, banyak kerjaan lain yang lebih mungkin cocok buat Anda gitu. Oke. Nah terakhir, nah, apakah cuma menjadi trader untuk sukses di bisnis forex? Nah, kalau kita bicara soal bisnis di forex ini banyak sekali, ya kan? Kalau Anda yang senang trading, punya kurang capital dan sebagainya, Anda bisa bekerja dulu sebagai marketing atau IB. Ini kan banyak jalan. Aku bilang ada banyak jalan menuju Roma untuk Anda sukses di bisnis forex.
Marketing atau IB, oh itu tukang ngerjain klien dan sebagainya, nggak semua seperti itu. IB mereka cari dapat dari benefit dari klien lain. Kalau Anda misalnya kan males bikin account, minta tolong IB-nya dan sebagainya, kemudian ada juga yang menjual pada orang-orang yang belum mengerti dan sebagainya, ya nggak masalah. Riset dan analis, ya ini kalau Anda udah mulai belajar dan sebagainya, ternyata lebih jago jadi analis daripada jadi trader. Karena kalau analis nggak dipraktekkan gitu loh. Analis itu kan cuma mengolah data dan dia mencantumkan hasil analisanya kepada dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya analis ini kan kadang-kadang suka dicemooh orang gitu. Oh, cuma bisa analisa doang, prakteknya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak punya modal atau mungkin mentalnya belum terlalu kuat. Nah, ada juga yang jadi penulis atau copywriter, biasanya ngambil buku-buku saduran dari luar negeri untuk diterjemahkan Indonesia, atau menulis hasil-hasil dari jurnal orang trading, dan itu menurut saya juga bisa jadi sumber penghasilan. Silakan aja, nggak masalah. Kita cari duit halal kok. Sorry, sebentar. Pencet. Nah, kemudian ada juga yang jadi educator atau trainer. Jadi ada yang bilang atau educator itu harus orang yang sukses di bidang ini. Nah, waktu ini nggak selalu 100% benar, ya nggak. Educator itu bisa jadi orang yang mengarahkan gitu loh. Dia membaca dan dia memberikan ini. Tapi biasanya educator atau trainer itu pasti orang-orang yang memang sudah punya pengalaman ini. Yang penting cara edukasinya benar. Dia bukan mengajarkan orang cari cara uang cepat dan sebagainya. Tapi memberikan pemahaman sendiri bahwa dunia trading ini penuh resiko dan untuk Anda belajar perlu waktu gitu. Jadi pialang atau broker artinya ya kalau punya capital lebih kenapa nggak jadi pialang gitu. Ambil white label silakan aja, nggak masalah. Kita bantu trading ya Pak ya. Kita nyari IB-nya, kita cari komisinya bisa kok, nggak masalah. Jadi master atau copy trader ini boleh juga kalau Anda punya kemampuan lebih tapi Anda pengen cari uang tambahan dengan cara menjual misalnya expert advisor, mungkin juga menjadi masternya atau copy trade-nya, silakan bisa dilakukan. Banyak pialang-pialang sekarang menyediakan fasilitas ini sehingga Anda bisa menjadi master dengan cara menjual hasil tradingan Anda. Caranya menyampaikan tentang statistik trading Anda, statistik trading, hasil trading Anda. Nah, Anda bisa jadi copy trader di sana. Nah, kalau jadi copy trader hasilnya apa? Anda biasanya ada pembagian hasil, biasanya ada biaya subscription, ya itu bisa. Yang penting Anda jadi master atau copy trader harus punya track record yang bagus. Gitu. Nah, kalau Anda jago IT, Anda bisa jadi programmer juga. Contohnya Anda jadi pembuat expert advisor. Jadi kalau ada orang butuh memprogramming, ya Anda bisa lakukan juga pekerjaan ini. Jadi kalau Anda mau bisnis forex ya luar biasa banyak. Makanya saya bilang saya jelaskan di sini adalah the whole concept of business forex trading ini banyak sekali yang Anda kesempatan selain jadi trader untuk bisa sukses di bisnis forex. Karena kemarin aja saya pernah ditawari oleh salah satu sekuritas untuk menjadi riset dan analisnya karena mereka mau beli berita dari saya gitu. Membantu saya untuk menulis satu riset analis dan itu bayarannya cukup mahal gitu loh. Cukup lumayan kalau saya bilang. Jadi ya artinya banyak kesempatan untuk Anda mencari uang lebih besar. Untuk Anda mencari uang lebih besar di bidang forex ini, dan Anda tinggal pilih aja mana yang cocok buat Anda. Kalau nggak bisa jadi trader ya masih banyak pilihan lain. Oke, kemudian nah ini Instagram saya. Oh iya, kemudian ini sedikit, saya juga ada bikin komunitas di Elite Hunter Community. Ini biasanya Anda bisa ikut kalau mau join di website atau di Telegram. Nah ini minta izin dulu sama Bang Jay. Tapi intinya sekarang di sini kita juga ada bikin satu kursus untuk buat teman-teman kalau ingin belajar tentang trading mengenai fundamental hingga expert advisor. Karena saya didukung teman-teman juga yang cukup expert di sini. Ada Pak Tarman, ada Bu Eugene, ada Bu Wina dan Pak Tuadi. Ini kita sama-sama di sini untuk mencari belajar untuk mencari profit. Kita tidak ada politik, kita mau belajar untuk sharing dan sebagainya. Oke. Terima kasih untuk waktunya ini. Saya mungkin kembalikan kepada Bang Jay. Kira-kira mungkin ada tanya jawab atau ya, kembalikan ke Bang Jay dulu. Silakan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Alim ya. Sharingnya malam ini. Nah ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama Pak Alim mengenai sharing-sharingnya tadi atau mungkin bisa tanya yang lainnya ya, bisa open mic, silakan. Iya, boleh tanya apa aja.
Selama saya akan bisa coba jawab semampu saya. Nah, mungkin kalau saya jelasin di sini mungkin agak beda. Biasa kalau master itu atau orang lain kan mentor selalu menjelaskan teknik-teknik tentang trading. Kalau saya kan lebih ke kupas ke arah psikologi mentalnya bisnisnya itu sendiri, ya kan. Dan kira-kira apa sih yang Anda cari di bisnis ini gitu, ya kan? Anda trading forex, Anda jadi trader, apa sih yang Anda cari? Apa sih ini Anda gitu? Passion Anda di mana? Mau jadi trader seperti apa? Nah, kalau teman-teman rasa ada yang perlu ditanyakan, silakan, karena saya akan dengan senang hati menjawab sebisa saya. Dan kalau tanya soal technical, ya Bang J tahulah Pak, technical tuh nggak ada habisnya Pak, dibahas-bahas, dikupas. Ada 800.000 macam technical yang bisa dikupas. Yang penting bagi teman-teman di sini Anda melakukannya dengan kontinu dan konsisten gitu loh. Jangan sedikit-sedikit ubah cara, takutan ini salah sedikit udah langsung kabur. Yang penting Anda punya source bagus gitu kan. Nah, kira-kira di situ Anda bisa ini. Itu ada yang tanya dari Pak Aris, mau tanya Pak Halim, untuk menghilangkan rasa fear, rasa takut ya, untuk masuk ke market setelah beberapa kali mengalami loss atau bahkan MC bagaimana? Nah, ini juga nggak usah itu. Saya juga biasanya juga pernah ngalamin seperti itu. Kita kalau lagi trading ya, namanya trading, kadang beberapa kali sempat mengalami loss beruntun, ya kan? Hitungan saya begini, ternyata sih begini. Biasanya yang saya lakukan apa? Berhenti. Jadi kalau udah lebih dari udah 3 kali berturut-turut saya salah, saya berhenti dulu. Berhentinya apa? Nggak usah trading dulu, diam dulu berapa hari gitu ya. Tunggu 1-2 hari dulu, jangan memaksakan trading. Kalau misalnya Anda lihat lagi, ulang lagi, lihat lagi. Kenapa dulu ini salahnya di mana? Tradingnya gimana? Jadi jangan bilang kita bicara bukan dalam trading scalping ya. Kalau trading scalping ya tentu saja kan bisa untung dan rugi itu karena waktunya singkat. Tapi kalau Anda bicara view, misalnya daily gitu Anda trading, mungkin Anda salah lihat di mana gitu. Pelan-pelan aja. Anda mainnya apa ini? Mainnya pakai teknikal apa? Teknisnya, irisnya per bulan berapa atau per minggunya berapa. Anda kalau udah sampai itu, Anda berhenti dulu. No matter what, berhenti dulu. Itu bisa ngurangin rasa takut itu. Nanti pada saat Anda lihat ada minggu berikutnya, Anda baru mulai trading, ya Anda ulang lagi. Karena saya yakin, nggak mungkin itu loss terus-terusan. Cara Anda nggak mungkin salah terus-terusan. Kita tutup mata aja, kita ngelempar koin, untuk buy sell aja masih bisa profit gitu kan. Tapi kalau Anda misalnya lagi ragu dan sebagainya, berhenti dulu itu adalah cara yang terbaik. Kenapa? Kita butuh waktu untuk refresh. Contoh kalau Anda lagi mumet, apa yang dilakukan? Berhenti dulu kan, santai dulu. Kadang nonton film, kadang apa gitu kan. Nah, ya berhenti dulu aja, santai gitu. Nah, itu bisa membuat Anda melupakan sedikit tentang takut pasar dan silakan Anda lanjutkan lagi, baru Anda mulai lagi trade-nya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan. Dari Pak Agus Budi itu, bagaimana kiat-kiatnya kok bisa konsisten juara trading di kompetisi ya? Gimana mindsetnya? Ada juga nih Pak Jainal Abidin nih. Di atasnya ada Pak Jainal Abidin dulu nih. Oh ya. Maksimal drawdown dan risk per trade yang aman dan rasional berapa persen, Pak? Nah, biasa gini, kalau saya pribadi sampai saat ini rata-rata saya selalu berusaha untuk mencapai maksimal drawdown itu dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 10% gitu. Kenapa? Memang jujur ya, kadang-kadang saya pernah ditanya sama teman, saya bilang begini, "Lu ngapain kamu sekarang gini, kamu punya uang $10.000, tapi kamu trading cuma rugi maksimum $1.000 gitu. Terus $9.000-nya buat apa?" Ya kan? Artinya lu ngapain taruh uang banyak-banyak, kan bodohnya gitu kan. Mau ngapain satu bisnis, taruh bisnisnya cuma 10 juta, tapi naruh duitnya 100 juta gitu kan. Ngapain gitu kan. Nah, saya konsepnya begini, saya kalau udah buka account sekali, artinya dalam hal ini saya anggap satu bisnis yang saya masukkan dari awal, saya tidak mau tambah lagi gitu. Startnya begitu, konsepnya gitu. Begitu saya udah start bisnis ini, saya punya modal sekian, saya tidak mau tambah lagi. Karena kalau saya top up dari uang kita pribadi lagi, sementara tradingnya segitu ya, berarti Anda gagal bisnisnya. Iya kan? Contohnya gini, lu bikin rumah makan, terus rumah makannya belum tambah ini, tapi kamu injek-injek terus nih buat bayar karyawan, buat bayar ini. Kenapa? Ya karena bisnisnya nggak rugi. Kalau bisnis rugi 3 bulan, 6 bulan berhenti aja udah cukup. Nah, saya bikin risk drawdown ini kita bilang berapa tadi? 10%. Nah, biasanya kalau setiap trading saya usahakan maksimum adalah 1-2% aja. Jadi kalau misalnya 10% sebulan, saya bisa masuk antara
5-10 kali posisi kalau semuanya loss. Tapi kalau misalnya bolak-balik dan sebagainya, artinya saya mungkin bisa transaksi total bisa 15-20 kali trade dalam 1 bulan. Dan target saya juga yang wajar, Pak. Saya target wajar. Saya targetnya cuma 5% aja sebulan. Loh, risknya 10%, tapi targetnya 5%. Nggak hitungnya seperti itu juga. Karena kalau Anda capai 5%, kemudian Anda lakukan lagi bulan kedua dan bulan ketiga, nanti totalnya adalah setelah beberapa bulan Anda baru lihat. Jangan lihat dalam 1 bulan gitu. Oh, risiko 10%, untung cuma 5%, wah berarti kecil dong, gagal dong gitu. Enggak. Saya punya satu statistik yang udah saya trading selama 1 tahun, kebetulan saya lupa nih kayaknya yang upload di sini. Itu dalam 1 tahun saya ternyata mengalami drawdown sekitar 12%. Itu modalnya sekitar $12.500. $12.500, profitnya dalam setahun saya dapat kurang lebih 25% ya, totalnya sekitar 25% net ya kan. Karena di sana kita waktu trading ini saya pakai di broker lokal dan itu ada sedikit biaya komisi. Dan biaya komisi ini kan tidak kadang kita return juga kepada klien, tapi kita catat di sana adalah totalnya sebenarnya saya dapat antara 25% netnya gitu, 25% net. Risiko 10-12% dan sekarang makin ke sini kayaknya semakin oke gitu dan ya saya juga nggak cari muluk-muluk lah. Kalau saya bisa dapat bulan lalu saya ada dapat 9% ya terima kasih gitu. Itu dari Pak Agus Budi, bagaimana kiat-kiatnya kok bisa konsisten juara trading di kompetisi ya? Gimana mindset waktu menghadapi kompetisi itu, Pak Alim? Nah, gini, kenapa bisa juara di kompetisi mungkin yang beberapa kali dalam ini berbeda ya. Jadi konsep pertama saya begini, saya tahu kebanyakan teman-teman trader ini yang mau ikut kompetisi, mereka sangat berambisi di awal-awal untuk mengejar hasil setinggi-tingginya di awal-awal. Jadi begitu dapat hasil gede, mereka biasanya akan saling bunuh-membunuh kalau kita bilang, ya kan, memaksakan trading. Begitu nyampe, mereka gini, orang jadi ini target kompetisi itu adalah targetnya jadi juara, Pak, bukan target hasil gede. Saya pernah jadi dapat hasil 1 bulan itu kalau nggak salah 400 apa 500% ya, tapi cuma jadi juara 3 Pak gitu. Tapi saya pernah cuma untung 160%, saya jadi juara 1. Nah, artinya kan ada satu perbedaan antara trading itu dengan cari hasil gitu loh. Kalau saya trading, saya selalu jaga posisi saya amankan dulu. Biasanya dari awal-awal saya trading itu saya usahakan masuk di 10 besar dulu, Pak. Saya mati-matian usahakan biasanya kalau di kompetisi itu bisa membuat lebih dari 1 account, saya biasa buat 2 sampai 3 account gitu untuk cadangan gitu. Jadi kalau mau ikut modal trading yang modal misalnya contoh kayak di satu IB gitu, mereka bikin dengan modal capital 3 juta. Saya siapkan dananya 10 juta, Pak. Saya siapkan dulu untuk 3 account. Kenapa? Karena perhitungan saya gini, kalau misalnya saya ternyata gagal di kesempatan pertama saya trading, bukan berarti uang itu langsung habis. Enggak. Contoh misalnya 3 juta itu saya resikokan anggaplah 20% lah, anggap 600.000 atau 1 juta lah kita bilang. Nah kalau saya gagal di kesempatan pertama, saya tutup account itu, Pak. Saya akan pakai account kedua karena saya start lagi kan dari fresh lagi. Ngapain saya ulang dari awal lagi gitu. Udah 3 juta jadi 2 juta terus mati-matian uberin lagi, nggak usah. Yang 2 juta ini withdraw aja, Anda pakai account kedua bikin lagi. Kalau ini tidak memungkinkan, misalnya di satu pialang ini tidak memungkinkan hal seperti itu, Anda cuma boleh buka satu account. Ya tradingnya pelan-pelan aja, santai aja. Nggak usah terlalu memaksakan untuk masuk posisi, kita sabar aja, kita usahakan pelan-pelan cari. Saya selalu kompetisi itu kan rata-rata 1 bulan ya, rata-rata 1 bulan. Trading itu 1 bulan itu ada 22 hari. Nggak usah tiap trading terus-terusan, tapi saya selalu cari kesempatan dan pelan-pelan saya usahakan masuk di 10 besar itu. Setelah masuk 10 besar, saya usahakan masuk ke arah 5 besar. Begitu 5 besar, saya akan lihat di sana ada siapa aja. Kalau mulai ada bunuh-bunuhan dan sebagainya, ya saya santai-santai aja, kalem-kalem dulu. Nanti udah 2 minggu atau seminggu terakhir saya baru ngegas, biasa gitu. Saya akan coba di kesempatan terakhir karena saya lihat kalau misalnya saya dapat 3 besar itu udah dapat hadiah, saya berhenti aja Pak, juara 3 lumayan Pak, masih cuan gitu kasarnya. Nggak usah paksa harus juara 1 gitu. Mau juara 1 lebih keren, nggak apa usah gitu. Saya kebetulan beruntung Pak di 2018 saya ikut satu lomba IB, hadiahnya dapat mobil Pak. Kebetulan saya dapat juara 1 dapat mobil yang saya gunakan sehari-hari sekarang. Lumayan gitu kan. Saya untungnya nggak terlalu besar Pak, mungkin cuma 100 sekian persen, tapi saingan saya yang udah lebih gede malah turun gitu. Akhirnya malah dia dapatnya lebih kecil gitu. Jadi akhirnya malah saya jadi juara 1. Gitu. Jadi
santai aja, yang penting mindset-nya adalah balik lagi, usahakan jangan terlalu agresif atau seperti apa, tapi Anda pelan-pelan mengikuti track record dari teman-teman yang lain yang ikut trading juga, usahakan masuk 10 besar, pelan-pelan baru ke 5 besar, dan baru Anda fight di terakhir kalau misalnya Anda merasa bisa dapat lebih gede dari yang lain. Tapi kalau misalnya sekarang juara saat ranking pertamanya udah 800%, kita baru 300%, yang ngubernya susah, ngapain dipaksain. Toh 300% juga untung, ya gak? Ngapain pusing, ya gak? Jangan selalu mikir harus jadi juara. Yang penting untung, fokus di profitnya dulu, baru. Nah, proses mendapatkan profit itu yang lebih penting dibandingkan dapat juara. Nah, kebetulan karena proses profitnya bagus, kemudian yang lain juga kebetulan hasilnya lebih jelek, ya saya dapat juara. Itu aja sih kebetulannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo Om Arif. Silakan ya, Mon. Kemarin saya lagi liburan, telepon tuh 1 jam lebih ngobrol. Saya scalping dengan RR5/3 per posisi. Aman apa tidak ya? Modal 1.000 maksimal 5 layer. Berarti Oke, ini ada 2 pertanyaan. Satu lagi dari UU tuh Pak. Tuh, Oh ya, bisa kasih contoh analisa teknikal nggak Pak? Aduh, analisa teknikal ya. Nanti analisa teknikal kita bahasnya lain waktu ya. Soalnya saya lagi nggak buka chart nih. Lagi nggak buka chart. Tapi intinya contoh analisa teknikal itu simpelnya begini Pak. Kalau saya biasa lebih banyak ke arah area supply and demand dan support and resistance. Saya nggak terlalu banyak indikator karena indikator menurut saya kadang-kadang lagging ya kan, mengalami keterlambatan. Artinya harga bergerak dulu baru harga bergerak dulu baru indikator ngikutin. Dan jujur kalau saya pribadi terlalu banyak indikator makan jadi pusing buat saya gitu. Saya coba menganalisanya pertama dari segi fundamentalnya dulu, baru ke technicalnya, baru kita lihat. Baru saya juga biasanya bukan trading yang selalu scalping. Saya biasa cari view dulu. Dan view itu saya ambil untuk 1 pekan. Jadi saya nggak berubah-berubah. Kalau minggu ini saya mau buy dolar, saya buy dolar terus. Saya buy dolar, nggak sell dolar, buy dolar, nggak sell dolar, nggak. Karena saya lihat potensinya mana yang lebih bagus, buy dolar atau sell dolar. Itu aja. Jadi saya ambil dulu satu konsepnya dulu, mau buy dolar apa sell dolar. Nggak bisa buy sell gitu, nggak bisa gitu. Kalau saya ambil satu konsep buy dolar, berarti ada murah saya beli gitu aja. Nah, terus kalau tanya scalping rasio dengan risk ratio 5/3 atau posisi aman tidak ya, sebenarnya kalau scalping itu gini, scalpingnya itu kan biasanya orang melakukan average, kalau dibilang maksimal average dari loss kan. Jadi kalau pada dia masuk, dia kalau udah profit biasa dia tidak nambah posisi lagi. Biasanya kan kalau dia loss dia baru nambah kan. Nah, sehingga terbentuk 5 layer. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu saya sarankan, walaupun mungkin bisa menjadikan profit. Kenapa? Karena menambah posisi rugi terus-terusan sebenarnya secara tidak langsung mengganggu juga mental. Dan apalagi pasti saya nggak tahu ya, ini pada Gio sendiri yang sudah melakukan trading ini, nggak tahu pribadi kalau nambah terlalu banyak posisi menurut saya juga nggak terlalu bagus gitu, karena risknya pasti jadi gede gitu. Sedangkan kita kan kalau udah profit, kita nggak mungkin tahan sampai ke posisi awal. Biasanya akhirnya gini, dari 5 posisi Anda ambil nilai tengahnya. Dan biasanya kalau dihitung nggak sebanding gitu loh. Nggak sebanding. Anda nggak mungkin tunggu sampai level pertama, sampai entry pertama Anda. Biasa Anda udah setengah balik atau untung dikit Anda ambil. Jadi resikonya gede, untungnya kecil. Biasa gitu sih. Jeleknya di sana. Nah, 1 hari idealnya ambil berapa profit, berapa persen, tergantung modalnya nih Pak Henry. Kalau Pak Henry modalnya gede, ya, misalnya modalnya $1.000, misalnya atau 1.000 lebih, kita dapat $50 sampai $100 itu udah cukup lumayan Pak Henry. Karena kita nggak bilang setiap hari dapat $50, tapi mungkin secara average ya Pak Henry, biasanya per minggu atau per bulan Anda baru bisa dapat di sana lebih enak gitu. Cuman kan kadang banyak trading ini kan kayak tadi misalnya saya bilang, modalnya itu sedangkan uang resikonya cuma 10%. Kita harus lihat di pasar ini karena dinamis, artinya 1 kali mungkin ada Anda melakukan nggak bisa. Nah, ini kadang-kadang yang juga jadi loh. Kalau ada margin lebih kan enak, nggak usah pusing-pusing harus injek dulu dan sebagainya, tapi Anda bisa
langsung masuk posisi baru karena duitnya ada cukup. Nah, saya sarankan juga mungkin kalau buat teman-teman yang trading ya usahakan balik lagi kita mungkin pakai margin ya pertama kali kita bisa uang dingin kita ada berapa ya satu kali aja, jangan terlalu dipaksakan terus-menerus gitu untuk injek dan sebagainya. Ini ada tanyaan apa tuh Pak? Cara benerin psikologi trading gimana? Nah, kalau cara benerin psikologi trading sebenarnya gini dulu, udah berhenti trading dulu udah sebulan, udah gitu aja. Udah ngaco kan, udah ngaco lagi ngaco jangan dipaksain, udah berhenti dulu jalan-jalan ngapain gitu, jangan lihat market udah sebulan gitu. Udah santai dulu. Coba lakukan ini seminggu atau sebulan, Anda nggak usah lihat market dulu. Atau Anda bermain-mainnya di demo account aja. Terus Anda lakukan sesuatu yang konsisten. Artinya gini, untuk melakukan sesuatu konsisten tidak sulit gitu loh. Nggak sulit, cuman Anda nggak bisa mau lakuin apa enggak gitu. Jadi psikologi ini kalahnya adalah karena Anda tidak konsisten gitu. Kalau Anda konsisten, psikologinya akan terbentuk sendiri gitu. Oh iya tadi yang tanya yang tadi nih Pak. Maksud tadi hanya buy sell dolar. Iya betul. Jadi maksudnya pair yang ada dolarnya aja. Saya kalau main kan usahakan ke pair major karena pair major itu rata-rata spreadnya lebih kecil ya kan. Spreadnya lebih kecil dan lebih gampang dibaca gitu. Kalau cross rate kadang-kadang kan Anda harus lihat lebih banyak negara. Misalnya kalau Amerika dengan Inggris Anda cuma lihat Amerika Inggris. Tapi kalau main cross rate Anda harus lihat misalnya Jepang dengan Inggris misalnya sterling yen, GJ lah sebagainya. Nah, kalau lihat dolarnya kan lebih gampang karena berita tentang dolar lebih banyak dibandingkan berita tentang gitu loh. Ya kan? Kalau lihat berita dolar kan ada tiap malam ada terus tuh data-datanya. Kalau berita yang lain kan belum tentu ada gitu. Nah. Oke, nanti saya ada surprise sedikit nih Pak buat teman-teman. Oh ya, Pak J, Pak J bikin sorry, ini ada DXY kan ini ya, indeks ini ya Pak ya, indeks dolar ya, indeks dolar ya. Kalau korelasi DXY ya pasti sama euro aja Pak. Kalau yang lain sebenarnya nggak terlalu fokus persis dengan DXY ini. Jadi kalau DXY-nya turun biasa euronya US dollarnya aja. Ini sebenarnya saya baca dari salah satu salah satu website itu di babypips.com dikatakan bahwa DXY ini korelasinya dengan euro US dollar gitu loh. Nah, kalau ini kenapa DXY dengan decoupling dengan US dollar? Kan kita tahu ya ini bahwa kita trading ini kan follow the trend. Follow the trend ini kan bukan cuma follow the trend dari market pergerakan aja, tapi follow apa yang diamati pasar saat ini. Kenapa orang sekarang ngikutin ke yield 10 tahun di Amerika, treasury yield-nya Amerika? Ya karena dengan adanya kenaikan treasury yield, artinya atau interest rate itu naik gitu kan. Nah, orang akan atau investor asing akan masuk ke dalam Amerika dan menaruh denominasi dolar di dalam bank Amerika. Kenapa bunganya lebih gede? Kalau kita kan bunga itu kan 0,5% kecil ya. Kalau mereka itu di Amerika kan 0,5% itu besar sekali gitu. Nah, terakhir nih Pak ada kalau untuk gold patokannya apa? Nah, itu tanya Bang J aja deh kalau gold. Baliklah Bang J itu langsung tuh Bang J kan langsung spesialis gold. Soalnya saya jarang trading gold, jadi saya jawab salah. Kalau gold itu sih lebih, kalau dari sisi teknikal sih trendline ya, trendline sama SNR, S&P itu. Kalau untuk jangka panjang, nah kalau untuk jangka pendek kayak scalping di time frame kecil di M1, M5 itu cukup dengan supply and demand aja, itu Pak Alim. Jadi simpel aja Pak ya. Simple bener, supply and demand aja, udah nggak perlu pakai indikator lainnya kayak moving average atau apa gitu. Cukup supply and demand itu udah lebih dari cukup gitu. Nah, di time frame makanya kita harus ikut webinarnya Bang J. Nah, supply and demand itu juga kita nggak melihat market di time frame kecil ya, di M1, M5 itu nggak melihat market yang weekly atau monthly ya. Cukup H1 itu udah pandangan untuk jangka panjangnya itu pakai H1 gitu. H1, H4 itu maksimal gitu. Tuh. Oke. Bang J, ini saya ada dapat ini mau tanya. Iya. Pak, Bang J mau nanya, kenapa bikin judulnya Chris John, Pak? Chris John ya, karena Chris John itu kan
Juara tinju ya Pak Alim ya di Oh, Indonesia ya. Juara bertahan lah. Ya juara semoga bertahan. nanti Pak Alim 10 ini tahun loh Pak ya dia. Chris 10 tahun loh. John-nya ini ya, Chris John-nya Hah? trader Indonesia. Karena suka ikut kompetisi ya Pak ya. Kompetisi gitu. Yang saya lihat sih yang lebih menonjol ya juara-juara kompetisi yang di Indonesia dari waktu saya ngikutin Pak Alim udah dari 2018 Pak Alim ya itu ya udah expert banget lah untuk kompetisi trading, apalagi kemarin sempat sharing-sharing juga di kompetisi luar negeri ya Pak Alim ya. Iya, saya lagi pengen ini sih bener lebih ini melangkah lebih jauh karena ya bukan apa sih tantangan sih Pak, challenge buat saya gitu loh. Ya mumpung saya masih bisa, saya mau coba ikut gitu loh. Karena saya tahu di dalam kompetisi itu ya banyak hal-hal non teknis gitu ya. Seneng aja Pak, seneng Pak. Kita kompetisi itu seneng. Oh iya, ada sedikit salam nih Pak. Saya sharing ya Pak ya. Boleh. Nah ini dari Bang Chris John-nya langsung nih Pak. Oh hehehe. Buat teman-teman trader di Indonesia di masa pandemi ini, trading bisa jadi alternatif untuk mencari penghasilan juga. Suaranya kurang kenceng Pak Alim. Boleh di-reply ulang nggak? Suaranya dikencengin. Oke, sebentar Pak ya. Saya ulang ya. Boleh. Coba Pak. Halo, saya Chris John. Nah. Buat teman-teman trader di Indonesia di masa pandemi ini, trading bisa jadi alternatif untuk mencari penghasilan juga. Asal dikerjakan dengan fokus dan bersemangat. Belajar terus dan jangan cepat berpuas diri. Salam sehat selalu buat kita semua dan salam juara. Ada salam Pak dari Chris John langsung nih buat teman-teman trader nih. Itu Pak Alim yang request apa gimana Pak ceritanya Pak? Ini surprise-nya Pak dari saya Pak. Langsung di-requestkan ke Chris John. Jadi waktu Bapak bikin itu ya saya bilang, wah Chris John ini temen nih. Lucu aja saya Mas, kebetulan banget. Kebetulan ya Pak, nggak ada settingan kita Pak ya. Ya ada settingan, orang saya mana tahu Bapak bikin judul itu. Boleh nanti di-sharingkan Pak untuk di Telegramnya, Telegram DFI, nah itu di-share Pak. Iya pasti Pak. Jadi Pak Chris John itu istrinya ternyata trading juga Pak. Oh gitu. Juga ini klien dari Alim apa gimana cuman Pak? lebih banyak. Kliennya Pak Alim apa? Enggak, bukan. Dia main di bukan Pak. Dia sekarang tinggal di Semarang, merupakan wakil ketua umum KONI Pusat, ya kan? Wakil ketua umum Pusat, dan dia ada organisasi untuk yayasan juga tentang Chris John-nya untuk cari petinju-petinju belia lah ya. Dan kebetulan waktu saya ngobrol dia bilang ya istrinya ada trading kripto katanya, dia bilang gitu. Ya masa di Oh iya, maaf ya. Ntar saya mute dulu Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, bisa di open mic Pak Alim, ini mic-nya. Pak Alim ini mic-nya Pak Alim di unit. Oke. Bikin judul Chris John makanya kebetulan sekali. Kebetulan. Kita nggak pakai settingan. Untung Bapak nggak bikinnya Deddy Kobuser ya. Lebih susah lagi tuh Pak. Lebih sulit lagi. Nggak punya kenalan orang dalam berarti Pak. Pak, mungkin ini ada pertanyaan Pak dari luar. Nah ini kalau mau gabung di Elite Hunter gimana Pak caranya Pak? Elite Hunter. Oh kalau di kita ada grup Telegram juga Pak. Sampai lah kita Telegram mungkin kalau grup Telegram seperti biasa kita kan memang lebih fokus ke bisnis untuk
tradingnya. Kita samalah kayak Bang J lah, kita nggak jualan lah di sana. Karena memang kita tujuannya membantu, biasanya untuk sharing-sharing analisa lah gitu. Cuma ya kita berharap bahwa di dalam sharing analisa itu bisa memberikan manfaat positif buat semua gitu. Jadi ya mungkin diskusinya lebih agak serius ya gitu Pak ya, lebih agak serius karena ya memang salah satunya saya berharap bahwa orang-orang yang berkontribusi di sini benar-benar orang yang benar memang mau trading gitu loh. Jadi bukan orang yang cari kesempatan di dalam untuk jualan itu loh kadang-kadang. Saya kan juga seneng kayak kadang-kadang di DFI juga kadang-kadang saya juga ngechat, saya baca-baca gitu kan. Ada macam-macam lah karakter orang. Tapi memang mayoritas di dalam komunitas itu sendiri sebenarnya banyak teman-teman itu yang ikut itu banyak yang cuma ikut-ikutan doang gitu loh. Jadi nggak 100% karena persentase yang benar-benar dia trading itu sebenarnya dalam satu komunitas itu cuma hitung-hitung cuma 15-20% aja Pak. Kebanyakan rata-rata juga ikut-ikutan dan ini juga di grup-grup Telegram besar seperti itu juga Pak. Makanya kalau teman-teman yang memang lebih serius kan kita utamakan bahwa mereka benar-benar sharing di sana itu untuk kita saling ngisi. Trading ini nggak ada politik Pak, trading sama-sama cari duit ya. Kalau Bang J bisa, saya bisa dapat kesempatan untuk meng-copy trade apa yang dilakukan Bang J dan bisa dapat uang kan sama-sama enak ya Pak ya. Betul. Jangan pikir ini ada kubu ini kubu itu, aduh paling pusing Pak trading mau cari uang bukan bukan malah bikin politik. Ntar kalau kata teman saya jadi candaan katanya perebut partai politik lagi. Tadi ada yang Apa tuh tanya tuh kloteran tuh? dari Kloter. Oh, kloter. Buka kloter-kloteran apa? Oh, ini baca di RTI tahu. nih kayaknya. Pak Jonathan Tara lagi buka ini buat coaching 12 orang. Coaching 12 orang untuk membantu mereka, terutama orang-orang yang sering mengalami loss dan gagalan. Jadi saya baca-baca dari situs RTI yang postingan Pak Jonathan gitu loh. Pak Jonathan ini apa namanya orang yang juga cukup berpengalaman. Dia juga banyak men-sharing hal-hal yang positif lah. Kalau kemarin saya sempat bertemu beliau, saya ngobrol-ngobrol sekalian. Ya intinya di sana dia juga banyak mendapatkan keluh kesah dari trader yang belum paham dan terjebak dalam hal-hal yang mungkin bukan bisnis tradingnya gitu loh. Jadi ada bisnis money game-nya, bisnis lain-lain lah. Kasihan juga kadang-kadang dengar. Tapi dia kayaknya mau support tuh. Belum ada kontak sih. Kalau misalnya dari Om Jo-nya ada kontak ke saya, nanti bisa saya bantu sih gitu. Saya juga ini ya dapat endorsement juga dari salah satu broker luar juga, ya lumayan lah gitu buat ngisi-ngisi waktu luang, buat seminggu kadang ngadain webinar gratis ya gitu. Biasanya itu saya share di Facebook saya atau Instagram sih gitu. Ya, nanti kalau ada acara kabar-kabarin aja Pak. Kalau sempat saya akan kita ngobrol-ngobrol kopdar juga Pak. Nah, biar seru ya. Siap. Rumah kita deket loh Pak Alim. Ternyata Pak Alim di Sunter ya. Saya Kelapa Gading. Tetanggaan. Iya, ternyata kita deket ya. Baru sadar juga. Ngobrolnya jauh-jauh kemana. Tadi saya pikir Bang J bukan tinggal di Jakarta tadinya. Saya pikir ternyata deket tinggalnya. Gitu. Oke Pak, kayaknya udah 9:30 nih. Mungkin sebentar lagi saya mau pamit juga nih Pak. Mau istirahat juga ya kan. Nanti kalau ada undangan lagi kapan-kapan kita ngobrol lagi. Buat teman-teman yang udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Bang J moderator yang keren. Nanti saya juga ikut acara lagi Pak. Kasih tahu ya, invite. Siap Pak Alim. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikut ini ya. Kopdar Online DFI nih. Malam ini top rekor loh Pak Alim, top rekor sampai 90 peserta tadi, termasuk kita. 88. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya-nanya ya tanya aja langsung, nggak apa-apa lewat WA, Telegram atau DM atau sebagainya. Ya saya pasti akan bantu deh sebisanya gitu loh. Kita bisnis ini sharing bukan untuk selalu cari kesempatan gitu ya.
Tapi kalau ada sesuatu yang bisa sama-sama menghasilkan akan lebih baik ya Pak ya. Ya kan. Kalau cuma ngobrol-ngobrol doang nanti nggak ada bisnis juga lama-lama juga orang bosen mungkin atau apa. Tapi kita sama-sama fokus lah, sama-sama bisa cari win-win solution kalau orang bilang bisnisnya. Jadi kalau saya sih lebih ini ya Pak Alim ya. Contoh, nggak mungkin kan waktu nanti saya umur 60 atau 70 tahun ngeliatin chart mulu, cari-cari area support dan resisten supply and demand. Nah, bisnis di trading ini juga banyak sekali, kayak saya sendiri ngembangin aplikasi, terus Pak Alim kerjasama sama broker lokal yang gede, terus juga nulis juga dan lain-lain gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngembangin selain dari trading untuk jangka panjangnya ke depannya itu seperti apa gitu. Kalau saya sih punya pandangan gini Pak Alim. Jadi trading ini harian sama mungkin sampai swing gitu. Kadang kalau ada momen-momen swing ya saya entry. Nah, untuk ya nyari-nyari income buat sehari-hari gitu. Jadi nanti ke depan sih saya sih bakal ke saham ya Pak Alim ya. Oh saham ya? Oh saham saya udah ada main juga sih Pak, sekuritas. Nah, ada teman di sekuritas bantu-bantu juga untuk melihat saham ya. So far dua-duanya bisa jadi duit kita kerjain lah Pak. Yang penting caranya halal gitu kan. Dan nggak aneh-aneh gitu kan. Ya pelan-pelan kita akan ya pelan-pelan kita belajar semua ya. Jadi kalau punya duit misal nih 10 M di tradingin kan juga capek juga di kitanya gitu loh. Nah, mungkin bisa dialihkan ke saham atau yang lain-lainnya, aset-aset yang lainnya gitu. Itu sih gitu. Jadi kalau saya sih trading sekarang ini di intraday atau scalping ya, bahkan ini ya, apa capek sendiri gitu loh ngeliatin chart seperti itu. Gak mungkin sampai tua pun kita di umur-umur 60, umur-umur 70 tahun kita masih cari-cari momen gitu, nggak mungkin gitu. Udah gimana ya, mata ini gimana. Meskipun kehidupan ya kayak gini Pak Alim ya, saya di rumah full time trader gitu ya, serambi ngurusin ya itu tadi kantor pindahan, kantornya Signal Center gitu. Oke. Pak Alim nanya, tapi di luar forex, kalau jomblo udah 4 bulan Pak, kiat-kiat mendapatkan sesuai harapan atau jodoh kita itu gimana Pak? Pertanyaan konyol ini. Kiat-kiat mendapat apa tuh? Dapat sesuai harapan atau jodoh kita. Kalau tanya jodoh, mah udah ada yang ngatur gitu. Tapi kalau nggak dicari juga nggak dapet sama aja. Jadi jomblo nggak usah takut kok. Jomblo kalau banyak duit juga dicari orang. Yang penting banyak duit dulu. Tapi kalau jomblo nggak ada duit, susah juga lu jawabnya. Oke, nanti di sini mungkin ada yang mau ngelamar itu silakan. Oke Bang J, saya pamit dulu ya Bang J ya. Udah malam ya, mau istirahat ya. Terima kasih waktunya Pak Alim. Buat teman-teman semua. Terima kasih banyak semua teman-teman. Oke, I see you ya. Oke, see you later again. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sampai ketemu di grup. Bye. Assalamualaikum.